Mari kita mulai kisah ini dengan perkenalan para perundung yang akan segera merasakan pembalasan. Pria pertama di depan kita adalah Ji Yanchel, lalu ada pemimpin dari gerombolan ini, Park Kang-wok. Bajingan-bajingan tengil ini menghabiskan hari-hari mereka dengan merundung siswa lemah, memeras uang, dan mengulang siklus yang sama setiap hari. Korban mereka saat ini adalah seorang anak malang bernama Dongmu, tapi itu akan segera berubah. Desas-desus mulai menyebar tentang seorang murid pindahan baru yang telah menghajar setiap perundung di sekolah. Dia baru saja melumpuhkan beberapa orang yang mencoba mencuri makanan di kantin, dan takdir berkata lain, murid pindahan itu baru saja masuk ke kelas tempat para bajingan ini sedang menghajar korban pertama mereka hari ini. Mengenai perkenalannya, namanya adalah Daile. Saat ini, ia sedang mencari sosok yang disebut sebagai bos sekolah ini. Dia menoleh ke arah berandal di depannya dan bertanya apakah dia bosnya, tetapi bukannya memberikan jawaban jujur. Si sensor ini membuat kesalahan dengan asal bicara. Akibatnya, dia mendapat tamparan begitu keras hingga otaknya akan berguncang di dalam tengkorak, membuatnya terhempas ke lantai. Gadis-gadis di kelas itu benar-benar tercengang. Seorang pria dengan nyali sebesar ini, dengan kehadiran yang kuat, dia bukan sekadar Sigma, dia adalah perwujudan sikap Giga Chad sejati. Belum lagi, dia sangat tampan. Teman dari berandal yang baru saja dijatuhkan melompat, jelas tidak senang dengan Daile yang membuat kekacauan di wilayah mereka tanpa ragu sedikit pun. Dia terus mengoceh tanpa henti, mempertanyakan keberanian Daile dan bertanya apakah Daile tahu siapa yang sedang ia hadapi. Nah, Daile mengaku tidak tahu. Lagi pula, dia baru saja pindah hari ini. Berandal itu menyadari kata-kata saja tidak cukup, mencoba melayangkan pukulan, dan itu adalah kesalahan fatal. Daile menangkap tangan kotor bajingan itu di udara dan memelintir jari-jarinya begitu keras hingga ia menjerit mengerikan, seolah ada seseorang yang baru saja sensor dia dari belakang. Sambil terus memelintir jarinya dengan tenang, Daile mengulangi pertanyaannya. Apakah kau bosnya? Berandal itu tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa lagi, dengan cepat menunjuk pemimpinnya, Park Kang-wok. Tentu saja, Kang-wok tidak terlalu senang anak buahnya mengorbankan dirinya, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Daile melayangkan tamparan lain yang sangat keras hingga berandal itu pun tersungkur tak berdaya. Dengan jalan yang kini bersih, Daile berjalan menghampiri Park Kang-wok dan menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah kau bos sekolah di sini? Tidak mengherankan, Kang-wok melakukan kesalahan yang sama seperti anak buahnya, yaitu asal bicara. Jadi, Daile memberinya pukulan telat tepat di wajah yang membuatnya terhuyung ke belakang. Bukannya mengerti situasi, si bajingan malang ini memutuskan untuk melawan balik dan melayangkan pukulannya sendiri. Dan astaga, cara Daile menghindari pukulan itu sangat sensor keren. Sekarang giliran Daile menunjukkan kemampuannya. Tinjunya mendarat dengan sempurna di wajah Kang-wok. Pukulan kedua juga tepat sasaran, dan sebagai penutup, dia memberikan tendangan brutal yang membuat bajingan itu terbang menabrak jendela, meninggalkan wajahnya dalam kondisi berlumuran darah. Para siswa yang menonton benar-benar terpaku. Kang-wok terkapar babak belur, dengan ego yang sama hancurnya dengan wajahnya. Setelah tugas selesai, Daile pergi dengan keganasan yang sama seperti saat ia datang. Dongmu, yang masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, menarik napas gemetar. Dia tidak pernah menyangka akan menyaksikan hal seperti ini. Sementara itu, gadis pengguna TikTok di bagian belakang benar-benar terpesona. Yang ada di pikirannya hanyalah ingin dilayani oleh pria ini nanti. Dongmu menemui Daile dan meminta tolong untuk melenyapkan semua perundung di sekolah, sama seperti yang ia lakukan di kelas. Namun, Daile tidak mau mengerjakan tugas itu tanpa bayaran yang pantas. Kau tahu, belum lama sejak dia datang ke Korea dan dia benar-benar bokek. Jika Dongmu ingin menggunakan kekuatannya, itu tidak gratis. Dongmu berargumen bahwa ini adalah perjuangan yang benar, bahwa orang kuat harus melindungi yang lemah. Begitulah seharusnya dunia berjalan. Yah, Daile tidak termakan omong kosong itu, dan dia juga tidak punya waktu untuk berdebat. Permintaannya sederhana, tidak ada uang, tidak ada kerja. Tapi Dongmu putus asa dan mencoba memohon untuk terakhir kalinya. Dia dan teman-temannya hidup dalam kesengsaraan, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa mereka dipukuli. Bagian terburuknya adalah jika mereka melaporkan apapun kepada guru, mereka justru akan dirundung lebih parah. Bagi Dongmu, setiap hari terasa seperti berjalan dalam kegelapan tak berujung tanpa cahaya atau harapan. Namun, itu sebelum kemarin. Melihat Daile menghajar para perundung itu seolah mereka bukan apa-apa adalah percikan harapan pertama yang ia lihat dalam bertahun-tahun. Jadi, ia memohon dengan sangat, tetapi Daile tetap tak tergoyahkan. Dia mengerti posisi Dongmu, tetapi dia memperjelas satu hal. Seorang pria butuh uang untuk bertahan hidup, dan lagi pula, dia sudah punya masalah sendiri yang harus diselesaikan. Mendengar Daile bicara tentang uang, Dongmu teringat semua perundung yang biasa memukulinya sampai babak belur hanya untuk mendapatkan uang darinya. Jadi, dia akhirnya meledak karena frustrasi, muak dengan orang-orang yang mengganggunya hanya demi uang. Sepertinya Daile tidak punya pilihan selain menjelaskan keadaannya. Ayah Daile adalah kepala organisasi pembunuh top dunia yang dikenal sebagai Black Hat, dan Daile lahir serta dibesarkan di sana. Namun beberapa waktu lalu, orang tuanya bercerai karena ayahnya adalah bajingan beracun yang terjebak dalam misogini dan selalu membuat ibunya menangis. Jadi tanpa pilihan lain, dia dan adik laki-lakinya pergi ke Korea bersama ibu mereka tanpa izin ayah mereka. Ini tentu saja membuat ayah mereka murka, yang sebagai tindakan balas dendam memblokir semua akun atas nama mereka, membuat mereka tidak punya uang sama sekali. Sementara Daile tadinya berencana untuk tinggal di gedung tertinggi di Korea. Semua itu gagal karena dia tidak punya uang. Dengan mengatakan hal itu, dia lanjut berjalan pergi karena hari ini adalah jadwal wawancaranya di Burger King dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat dia mengatakan semua ini, gadis TikTok yang telah jatuh hati pada Daile itu menguping dari pinggir. Dongmu sementara itu tidak yakin apakah harus mempercayai semua omong kosong ini, tetapi di sisi lain, pria ini tidak terlihat seperti tipe orang yang membuat lelucon konyol.
Terlepas dari itu, Domu menawarinya 50 ribuan untuk setiap orang yang ia jatuhkan. Ya, tawaran itu cukup untuk membuat Daile berhenti. Domu tidak yakin apakah tawarannya terlalu kecil dan bertanya-tanya apakah seharusnya dia memberi tambahan. Tetapi bertentangan dengan ekspektasinya, Daile menerima pekerjaan itu tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, wanita TikTok tersebut masih memandangi Daile seperti seorang penggemar. Kemudian kita beralih ke sekelompok preman yang bersantai di bawah gazebo. Mereka telah mendengar rumor bahwa Park Kang-wook dihajar habis-habisan oleh seorang murid pindahan. Si gendut ini takjub bahwa satu murid pindahan bisa mengalahkan Kang-wook dan dua anak buahnya sendirian. Mengenai perkenalan si gendut ini, namanya adalah Park Ju-yong, kapten klub judo. Park Kang-wook adalah bawahan yang baik bagi mereka yang memeras uang dari orang lain dan membayar pajak kepada si gendut ini. Tapi sekarang, si gendut takut bahwa perut buncitnya tidak akan bisa makan pizza lagi karena pasokan uang mereka terputus. Lalu ada si gendut lainnya yang berpikiran sama, namanya Park Ju-dong, wakil kapten klub judo. Mereka saat ini berencana untuk melumpuhkan murid pindahan yang sepertinya tidak tahu cara mengurus urusannya sendiri itu. Tapi sepertinya mereka tidak perlu berusaha keras untuk menemukan Daile karena dia berjalan langsung ke wilayah mereka untuk berduel 1 lawan 1 dengan para bajingan ini. Kita juga melihat Domu bersembunyi di balik topeng Bojack Horseman. Sebelum Daile terlibat perkelahian, Domu memberitahunya betapa berbahayanya para bajingan ini. Kang-wook hanyalah bawahan mereka, sementara orang-orang ini adalah pemain yang sebenarnya. Mereka dianggap sebagai bos besar di SMA Simon. Si kembar judo, Park Ju-yong, dan Park Ju-dong sedang berusaha menjadi atlet nasional. Jadi mereka menjaga catatan mereka tetap bersih di sekolah dan menggunakan Kang-wook untuk pekerjaan kotor mereka. Kang-wook adalah orang yang menghasilkan uang dengan merundung orang lain, dan jika Kang-wook tidak memberikan cukup uang, mereka akan menghajarnya habis-habisan. Tapi seperti yang bisa kalian bayangkan, perkenalan ini tidak perlu bagi seseorang seperti Daile. Yang ingin dia ketahui adalah apakah orang-orang ini adalah targetnya. Kita juga menyadari bahwa gadis TikTok yang telah jatuh hati pada Daile sedang berkeliaran bersama si kembar judo dan masih terobsesi padanya. Dia menonton klip yang ia rekam tentang Daile berulang-ulang. Namanya adalah Solmina. Omong-omong, dia jelas terobsesi, terus memikirkannya. Melihat dia terpaku pada ponselnya, Ju-dong penasaran tentang apa yang ia tonton. Apapun yang ia lihat, dia ingin melihatnya juga, tetapi wanita itu menolak mentah-mentah. Pada saat yang sama, kita melihat Daile datang seperti bola perusak, mendaratkan serangan lutut telak tepat di wajah Ju-yong. Dampaknya brutal, dan si gendut itu benar-benar pingsan hanya dengan satu serangan. Si gendut satunya lagi dengan cepat menerjang Daile, tetapi ia tetap tenang dan tenang, seolah dia tidak takut sama sekali. Sikap acuh tak acuhnya membuat si gendut bingung sejenak. Dia bertanya-tanya apakah Daile memiliki bantuan untuk membuatnya begitu tenang, tetapi sebelum si gendut bisa memproses apapun, dia diguncang oleh pukulan yang begitu keras hingga hidungnya yang berdarah menciprat seperti tomat yang hancur. Tapi keadaan akan menjadi lebih brutal bagi si gendut malam ini. Daile mengayunkan kakinya dengan kecepatan kilat, membidik tepat ke arah bola kecil si gendut. Serangan terkutuk itu begitu luar biasa sehingga benar-benar menemukan kacang si gendut. Ledakan rasa sakitnya begitu hebat hingga jiwa si bajingan itu sempat meninggalkan tubuhnya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan pukulan terakhir ke kepala, Daile menyelesaikan masalahnya di tempat. Mina, di sisi lain, hampir mengompol melihat Daile yang Sigma menghancurkan semua bajingan ini, dan sekali lagi dia hampir tidak bisa menahan hasratnya untuk segera dilayani. Dengan dua orang yang tumbang, Daile mendapatkan 50 ribuan untuk setiap orang. Keesokan harinya, tidak hanya Daile mendapatkan sejumlah uang, tetapi Harisma dan auranya juga memberinya gelar pria terkuat yang masih hidup di SMA Simon. Brosur tentang sepak terjang heroik kita sedang disebarkan, yang lebih merupakan sebuah ancaman nyata bagi semua perundung di sekolah. Siapapun yang berani melawan Raja Petarung Baru akan menghadapi kehancuran mereka. Daile saat ini sedang dikawal oleh Domu dan teman-temannya layaknya seorang raja, semua demi memperluas pengaruhnya dan menarik perhatian sebanyak mungkin. Daile tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Domu selama dia dibayar. Dia baik-baik saja. Dan sebagai catatan, Daile ingin meminta biaya tambahan untuk parade ini. Saat dia menghitung uang yang dia peroleh dari menjatuhkan para bajingan, dia menyadari bahwa uang yang dia terima bukanlah jumlah penuh yang dijanjikan. Dia yakin dia mengurus 4 orang, termasuk 2 babi judo dan kaki tangan mereka. Dia bertanya-tanya apakah 2 orang lainnya tidak dihitung. Domu mengklarifikasi bahwa dia hanya meminta pembersihan si kembar judo, yaitu Ju-yong dan Ju-dong. Tapi Daile tidak siap mendengar omong kosong dan menuntut Domu membayar 100 ribuan lagi. Lagi pula, Domu berasal dari keluarga kaya, jadi 200 ribuan hanyalah uang receh baginya. Domu tiba-tiba berhenti untuk menanyai Daile, bertanya bagaimana dia tahu tentang latar belakang keluarganya. Yang bisa dipahami Domu adalah bahwa Daile hanya mendekatinya karena bajingan ini tahu keluarganya kaya. Untuk mendapatkan konteks tentang bagaimana Daile mengetahui keluarganya, kita kembali ke masa lalu di mana beberapa teman Domu menyebutkan betapa kayanya keluarganya. Jadi Daile hanya menyatakan bahwa seluruh sekolah tahu tentang betapa kayanya keluarganya, belum lagi Domu sendiri yang mendekatinya pertama kali. Dengan mengatakan itu, Daile menuntut 100 ribuan yang menjadi hutang Domu, dan jumlah ini tidak termasuk biaya parade. Tanpa pilihan lain, Domu hanya mengacungkan jempol tanda oke dengan senang hati. Kita kemudian beralih ke Mina yang menatap brosur sekali lagi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi ketampanan pria kita. Temannya juga mengakui bahwa murid pindahan itu
itu memang tampan, dan tidak heran mengapa setiap gadis di sekolah menatap gambarnya di brosur. Mendengar ini, Mina menjadi kesal dan marah. Baginya, rasanya semua gadis lain sedang menatap suaminya dan dia tidak tahan. Dia dengan cepat merampas gambar kekasihnya dari tangan salah satu gadis dan mengancamnya dengan kematian jika dia berani melayangkan tatapan kotornya ke arah suaminya lagi. Satu persatu, Mina mengumpulkan semua brosur yang dimiliki gadis-gadis lain di kelas. Saat dia selesai menyapu semua brosur, dia tiba-tiba menyadari bahwa salah satu temannya, Jang Hunwoo, ingin bertemu dengannya nanti di bawah jembatan yang teduh. Kita bertemu dengan pria berambut pirang bernama Jang Hunwoo dari SMA Chill. Ini sebenarnya adalah target berikutnya yang harus dilumpuhkan Dailey. Mengenai perkenalan pria ini, Hunwoo dijuluki sebagai Raja Southern Seoul. Lalu ada pria lain dari SMA Ilung, dan dia adalah bawahan PG Chill sebagai anggota eksekutif dari 12 Nations. Dia tidak diragukan lagi sangat kuat. Dailey menginginkan perincian lebih lanjut mengenai 12 Nations yang dibicarakan Dongwoo, tetapi Dongwoo mengingatkannya bahwa ini adalah topik untuk lain hari. Saat ini, fokus utama mereka adalah Jang Hunwoo karena lawan ini adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Lagi pula, bajingan ini memiliki kebebasan untuk menjadi juara turnamen tinju dewasa, bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Dengan fisik dan naluri yang jauh melampaui orang biasa, bahkan si kembar judo yang melawan bajingan ini bersama-sama tidak mampu melawannya. Lebih jauh lagi, hal paling menakutkan tentang Jang Hunwoo adalah fakta bahwa dia kejam secara alami. Sederhananya, jika orang ini mengincar seseorang, dia memastikan untuk melecehkan dan mendorong lawannya hingga batas mutlak mereka. Dia begitu kejam sehingga orang lebih memilih mati daripada dipermalukan di tangannya. Dan begitu dia kehilangan kendali, tidak ada yang tahu apa yang mungkin dia lakukan. Sebagai langkah pencegahan, Dongwoo memutuskan untuk menonton pertarungan dari pinggir, dan jika keadaan meningkat, dia akan memastikan untuk segera melaporkannya ke polisi. Tapi sebelum si brengsek ini selesai mengoceh, Dailey sudah keluar dan siap untuk menghajar orang-orang itu. Kita kemudian kembali ke Hunwoo sendiri, dan Mina juga ada bersamanya. Hunwoo baru saja selesai menghajar teman-teman pria Mina karena dia tidak mengangkat teleponnya tepat waktu. Tapi Mina tidak peduli pada orang-orang ini dan bahkan menolak untuk menganggap mereka sebagai temannya. Para pria malang yang dipukuli dengan serius karena dia hanya bisa mengutuknya dalam hati. Sekarang kembali ke alasan utama dia dipanggil ke sini. Hunwoo ingin dia pergi berkencan dengannya. Dia bahkan berjanji untuk memberinya waktu terbaik dalam hidupnya saat mereka bersama. Tapi sepertinya rencana kencannya harus ditunda karena botol kaca meluncur tepat ke arahnya atas kebaikan Dailey. Hunwoo hanya menunduk dan menyelamatkan dirinya sementara Dailey menghela napas kecewa karena dia melewatkan targetnya. Sekarang dia harus melawan bajingan ini yang sungguh membosankan. Mina mulai tersipu melihat Dailey sekali lagi, sementara Hunwoo benar-benar marah dan menuntut untuk mengetahui siapa bajingan ini. Mina sementara itu mulai mendapat ide yang salah bahwa pria ini datang untuk menyelamatkannya. Sekarang bahkan Dailey menyadari wanita gila ini selalu muncul kemanapun dia pergi dan menyebutnya sebagai kebetulan hanyalah harapan yang jauh. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah bahwa dia pasti mata-mata yang dikirim oleh ayahnya. Belum lagi dia selalu menatapnya dengan tatapan aneh, jadi dia akhirnya menegurnya. Belum mencengkeram wajahnya dan membuat ancamannya jelas. Meskipun dia tidak tahu siapa wanita itu, jika dia di sini untuk melakukan sensor padanya, dia akan berakhir mati. Tapi wanita gila ini lebih dari siap untuk dicekik dan dibunuh oleh tangan pria kita. Dia langsung memberinya lampu hijau untuk melakukannya. Jangan lupakan Hunwoo yang sangat marah melihat pria kita menyentuh wanita yang dicintainya. Dalam kemarahan, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Dailey dengan kecepatan ilahi. Pukulan yang akan dia layangkan adalah gerakan khasnya. Kecepatannya begitu cepat hingga bahkan Dongwoo yang hanya menonton dari kejauhan merasa kehilangan akal, tetapi momentum Hunwoo segera dipatahkan oleh ludah. Seseorang baru saja meludahinya. Meskipun dia berhasil menjaga wajahnya dari cipratan cairan menjijikan itu, dia tidak begitu beruntung saat Dailey mengayunkan kakinya dan memberikan tendangan yang terarah tepat ke perutnya. Dampaknya brutal, membuat Hunwoo terengah-engah karena dia linglung dan bingung akibat tendangan itu. Dailey memutuskan untuk memberikan serangan lain. Kali ini dia bermaksud menghancurkan kepala bajingan itu dengan kursi yang ada di tangannya. Bajingan malang itu tidak punya waktu untuk menghindari serangan yang datang. Pertama itu ludah, dan sekarang Dailey benar-benar menarik kursi itu entah dari mana. Tapi sepertinya kursi itu hanyalah pengalih perhatian. Dailey hanya menggunakannya sebagai penutup sebelum memberikan serangan uppercut yang menghancurkan. Bukan hanya menyakitkan, tapi juga memalukan. Hunwoo benar-benar kehilangan kendali pada titik ini. Dalam kemarahan buta, dia mengayunkan pukulan dengan kecepatan kilat, tetapi pukulan itu meleset saat Dailey sedikit bersandar, menghindarinya dengan mudah. Meskipun pukulannya tajam dan tepat, itu begitu cepat hingga benar-benar menerbangkan beberapa helai rambut Dailey. Dailey tetap tidak tergoyahkan. Tanpa penundaan sesaat pun, dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan tepat ke perut Hunwoo. Pukulan perut itu begitu luar biasa hingga Hunwoo segera merasakan tulang rusuknya retak. Tapi Dailey meyakinkannya bahwa tulang rusuknya belum patah. Kerusakan sebenarnya datang saat dia membanting kursi langsung ke tulang rusuk Hunwoo, dan kali ini benar-benar retak dan napasnya tersangkut di paru-parunya. Petarung yang dulunya perkasa, dianggap sebagai raja di tempat ini, sekarang tidak lebih dari boneka yang dipukuli. Kaki tangannya hanya berdiri di sana membeku, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pria yang dirundu itu juga dalam kekaguman mutlak. Hunwoo di sisi lain sedang berjuang untuk bernapas. Sekarang Dailey selesai memberi pelajaran pada bajingan ini dengan tinjunya, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dikatakan, tetapi dia lupa apa yang seharusnya dikatakan. Dongwoo telah memberitahunya untuk memberikan peringatan kepada para perundung, memberitahu mereka untuk tidak mengganggu orang yang tidak bersalah atau menghadapi konsekuensinya. Karena
Karena Dailey tidak bisa mengingat kalimat yang tepat, dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lebih berwarna, sesuatu yang jauh lebih mengancam dan menakutkan. Dailey membuat ancamannya sangat jelas. Jika bajingan ini berani macam-macam lagi daripada hidup tenang, atau jika dia berulah dan akhirnya berdiri di depannya lagi, Dailey bersumpah demi Tuhan dia akan menghancurkan semua yang dicintai bajingan ini. Dan setelah merobek anggota tubuh mereka, dia akan memastikan untuk membunuh setiap orang dari mereka. Sementara Domo kehilangan akal sehatnya mendengar ancaman mematikan yang baru saja dikeluarkan Dailey, Mina di sisi lain benar-benar menjadi gila karena hormon cinta yang meledak di kepalanya. Dia kehilangan kendali. Yang dia inginkan dalam hidupnya hanyalah berkendara bersamanya. Keesokan harinya tiba, dan di game pribadi, sekelompok perundung lain sedang berolahraga sambil dengan kejam memukuli korban mereka. Tiba-tiba seseorang masuk dengan berita mendesak bahwa salah satu bawahan mereka, Hunwoo, dihajar habis-habisan oleh seseorang dari SMA Simon. Orang-orang di game tidak senang mendengar ini. SMA Simon berada di urutan terbawah hierarki. Sulit dipercaya mereka yang berada di kasta bawah mencoba memberontak melawan senior mereka. Di antara mereka adalah In Jongbum dari SMA Il-ung yang berada di peringkat keempat. Keesokan harinya, Jongbum mengumpulkan bawahannya dari Simon, siap menghajar geng yang bertanggung jawab atas dirawatnya Hunwoo. Namun, dia menyadari bahwa jumlah mereka sangat sedikit dan menuntut penjelasan. Kang Wok menjelaskan bahwa beberapa orang mereka dirawat di rumah sakit saat mencoba mencuri makanan di kantin. Tapi Jangbum tidak tertarik pada ikan teri. Dia ingin tahu tentang dua babi judo. Sekali lagi, Kang Wok memberikan berita buruk. Bola mereka meledak dan mereka juga di rumah sakit. Jongbum benar-benar marah dan memberikan pukulan telat tepat ke arah perut Kang Wok. Sejauh yang Jongbum ketahui, apa yang dilaporkan orang ini tidak lebih dari sensor, dan dia tidak sedang dalam mood untuk lelucon bodoh. Tapi pria malang itu bersikeras itu adalah kebenaran. Tidak mengherankan jika Jongbum tidak tahu cerita lengkapnya karena sudah lama sejak dia terakhir memeriksa. Namun, desakan kaki tangannya hanya membuatnya semakin marah, dan dia bersiap untuk menampar pria malang itu lagi. Saat itulah Kang Wok akhirnya membocorkan bahwa murid pindahanlah yang melakukan semua ini. Setiap insiden baru-baru ini yang melibatkan anggota geng mereka mengarah kembali ke murid pindahan tertentu itu. Akhirnya, kemarahan Jongbum mereda, digantikan oleh rasa penasaran yang membara. Sekarang dia benar-benar mati-matian ingin bertemu dengan bajingan baru yang membuat semua orang gelisah. Sementara itu, Mina seperti biasa sedang menatap video yang dia rekam secara diam-diam tentang Dailey yang makan di kantin. Dalam video itu, dia menyadari Mina merekam dan dengan paksa mematikan kamera. Kita kemudian beralih fokus ke kelas tempat dia duduk. Guru sedang mencari kandidat potensial untuk klub film. Segera setelah pengumuman dibuat, para siswa dengan panik mengangkat tangan, bersemangat untuk bergabung. Guru senang dengan antusiasme mereka, mengasumsikan klub film pasti populer. Namun, Mina memiliki reaksi yang sebaliknya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa para kutu buku yang biasanya mengubur wajah mereka di buku teks tiba-tiba menunjukkan minat. Dia sudah membayangkan dirinya berjalan bersama cinta dalam hidupnya. Klub film dianggap sangat tinggi di antara semua klub kegiatan, dan dia menolak membiarkan gadis lain mengambil sorotan. Sementara itu, di suatu tempat di sekolah, Dailey juga memikirkan Mina. Dia penasaran mengapa dia selalu menguntitnya dan ingin mencari tahu apa tujuannya. Satu-satunya informasi yang dimiliki Dongwoo adalah bahwa dia lahir di Shinlimdong. Karena Dailey belum pernah melihatnya sebelumnya di masa lalunya, dia mulai curiga bahwa dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh ayahnya. Dongwoo mengubah topik dan bertanya klub mana yang Dailey rencanakan untuk masuki. Sebagai tanggapan, Dailey menyatakan minatnya pada klub anime. Tentu saja, ini sama sekali tidak masuk akal bagi Dongwoo. Klub anime adalah surga suci bagi otaku, namun Dailey adalah kebalikan dari otaku tipikal yang tidak melakukan apa-apa selain kumin. Saat itulah Jongbum muncul ditemani oleh kaki tangannya. Melihat pria kita di kejauhan, Kang Wok mengonfirmasi identitas Dailey sebagai murid pindahan, yang bertanggung jawab memecahkan bola si kembar judo. Jongbum menjadi semakin kesal dengan bagaimana kaki tangannya yang bodoh terus menyebut-nyebut soal bola, terdengar menyeramkan. Meskipun demikian, Jongbum memfokuskan kembali pada Dailey. Dia melangkah maju, rombongannya mengikuti dengan ketat. Sementara Dongwoo masih mengoceh tentang kegiatan klub anime, Dailey tiba-tiba melihat para berandal itu dan tanpa penundaan sedikit pun berlari menuju mereka dengan kelincahan seekor caetah. Kang Wok mulai gemetar saat melihat Dailey menyerang langsung ke arah mereka. Sementara Kang Wok tahu bajingan ini gila, dia tidak menyadari dia segila ini. Melihat domba berlari ke arah mereka, Jongbum dengan cepat mengambil sikap siap bertempur. Dia mengambil inisiatif dan mengayuh lebih dulu, tetapi pukulannya meleset dari target. Dia mencoba lagi, namun Dailey menghindar dengan mudah dengan gerakan ninja yang licin, melesat melewati Jangbum sepenuhnya. Jangbum dibiarkan benar-benar bingung. Mengapa pria ini mengabaikan mereka dan lari melewatinya? Jawabannya menjadi jelas saat kita melihat Mina di kejauhan. Dailey mengejutkannya dengan kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan dia panik. Semua brosur yang dia pegang berterbangan ke udara saat dia menjepitnya ke tanah, mendarat di atas dirinya. Sementara momen ini terasa seperti pertemuan romantis yang keluar dari drama bagi wanita gila itu. Bagi Dailey ini adalah urusan serius. Dia memulai interogasinya, menuntut untuk mengetahui mengapa dia menguntitnya dan terus-menerus mengambil fotonya. Lebih jauh lagi, dia ingin tahu apakah ayahnya mengirimnya untuk mengikutinya. Tentu saja, wanita yang mabuk cinta ini benar-benar salah memahami situasi. Yakin bahwa
bahwa Dailey berencana untuk memperkenalkannya kepada keluarganya. Sementara itu, jangan lupakan Jang Bum yang terlihat benar-benar marah setelah diabaikan seperti ini. Pria itu berlari ke arah Dailey, mencoba menghancurkan kepalanya, tetapi pria kita cepat. Dalam sepersekian detik, dia meraih kaki bajingan itu dan mendorongnya menjauh. Sepertinya Jang Bum akhirnya berhasil mendapatkan perhatian Dailey, dan itu tidak menjadi pertanda baik. Preman itu mengayunkan pukulan, tetapi Dailey menunduk dan menghindarinya dengan mudah. Jang Bum menolak untuk menyerah. Satu demi satu, dia melanjutkan rentetan serangannya. Meskipun usahanya, tidak satu pun berhasil terhubung. Dailey di sisi lain memutuskan sudah waktunya untuk membalas dengan pukulannya sendiri. Tapi takdir punya rencana lain. Tepat saat dia akan menyerang, ketua siswa SMA Simon turun tangan, menghentikan pertarungan. Namanya Wang Duoel, dan dia memerintahkan mereka untuk berhenti. Jang Bum jauh dari kata senang melihat orang tua ini mengacaukan pesta. Meskipun demikian, dia menyalakan rokok, tetapi tidak sebelum memberikan satu ancaman terakhir kepada Dailey, memperingatkannya tentang konsekuensi yang menunggunya besok. Dengan itu, dia pergi bersama kaki tangannya. Kemudian Dailey melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Dia benar-benar menghantam Jang Bum tepat di kepala di depan ketua siswa, dan satu serangan itu cukup untuk membuat pria malang itu pingsan seketika. Di pinggir, Kang Wok mulai berkeringat dingin, yakin Dailey baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menyerang Jang Bum. Bahkan Dongwoo, yang secara harfiah telah membayar Dailey untuk melakukan pekerjaan ini, ditinggalkan dalam kekaguman total. Sejauh yang ia pedulikan, Dailey bahkan belum menghadapi bos tingkat menengah, dan sekarang dia telah menarik perhatian bos yang sebenarnya. Kita kemudian beralih ke apartemen teduh tempat seorang pria bertato menyiksa korbannya. Sesi penyiksaannya tiba-tiba terputus saat teleponnya berdering dengan berita tentang Jang Bum yang dihajar habis-habisan. Pria ini berasal dari SMA Il-ung, dan namanya In Jong Chen. Kita akhirnya belajar tentang kelompok terkenal yang dikenal sebagai 12 Nations. Mereka adalah 12 penjahat paling ditakuti di negara ini, terkenal karena kebrutalan mereka. Tapi bagi Dailey, 12 Nations tidak lebih dari sekumpulan preman. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang membuat masalah besar dari mereka. Saat ini, ada sesuatu yang lebih buruk daripada 12 preman itu. Hukuman yang dia hadapi saat ini, berkat Wang Duoel, dia terjebak mengepel kamar mandi selama 1 minggu penuh. Guru yang mengawasi hukumannya diam-diam senang dengan perubahan situasi ini, senang bahwa murid pindahan yang sombong ini mendapatkan pelajaran disiplin. Sementara itu, Dongwoo berusaha semampunya untuk meyakinkan Dailey bahwa 12 Nations tidak boleh dianggap enteng. Dengan memukuli Jang Bum, Dailey baru saja memprovokasi mereka. Dan sekarang SMA Il-ung akan datang untuknya. Il-ung itu kejam. Mereka tidak duduk diam saat darah salah satu dari mereka tumpah. Tapi Dailey tidak terkesan. Sejauh yang dia pedulikan, tidak ada orang yang benar-benar kejam kecuali mereka telah memotong lengan atau kaki. Lagi pula, orang-orang itulah yang datang kepadanya dan memulai pertarungan. Namun, dia sebagian menyalahkan Dongwoo karena menempatkannya di kekacauan ini sejak awal. Lagi pula, Dongwoo lah yang ingin para perundung ini disingkirkan. Sekarang seluruh situasi ini benar-benar mulai merayap di bawah kulit Dailey. Dia muak dengan semua omong kosong ini, begitu muak bahkan dia memutuskan untuk berhenti sepenuhnya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan menghasilkan uang nyata daripada menghadapi siklus perkelahian tanpa akhir ini. Dongwoo tidak senang dengan keputusan ini. Dia mengingatkan Dailey bahwa dia dibayar jauh lebih banyak daripada pekerjaan paruh waktu apapun, ditambah lagi ada uang pesangon yang menjadi ceri manis di atasnya. Tapi Dailey tidak tergoyahkan. Dia memberitahu Dongwoo untuk tersesat. Karena tidak punya pilihan, Dongwoo akhirnya pergi. Saat dia berjalan menyusuri jalan, dia ingat ditampar oleh salah satu perundung. Saat itu, Dongwoo hanya menatap balik si bajingan, dan ketika si perundung menyadari bahwa Dongwoo sekarang berafiliasi dengan Dailey, dia dengan cepat mulai berkeringat dan mencoba berdamai. Sekarang Dongwoo merasa hari-hari bahagianya yang singkat telah berakhir. Dia harus kembali ke kehidupan seperti neraka yang dia kenal selama bertahun-tahun. Dia ingat saat-saat singkat kegembiraan, bisa menghabiskan waktu dengan teman-temannya, melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang di sana untuk memerintahnya, memeras uang darinya, atau memukulinya tanpa alasan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain memeluk neraka itu sekali lagi. Saat dia berjalan, seorang pria misterius tiba-tiba muncul, merangkul bahunya seolah-olah mereka adalah teman baik. Dongwoo tidak tahu siapa pria ini, tetapi orang asing itu jelas mengenalnya. Dia mengenali Dongwoo sebagai teman Dailey yang dikabarkan. Sekarang Dongwoo tahu bahwa keadaan akan berubah menjadi sangat buruk baginya. Kemudian pria yang sama menyeret Dongwoo ke Jang Bum, yang segera mulai menginterogasinya tentang keberadaan Dailey. Tentu saja, Dongwoo bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tanggapannya hanya membuat Jang Bum marah. Jadi tanpa berpikir 2 kali, dia memberikan tendangan brutal tepat ke wajah Dongwoo, menyebabkan hidungnya pecah dengan darah dan membuat kacamatanya terbang. Jang Bum hanya menuntut agar dia melakukan panggilan telepon sederhana dan memanggil bajingan itu ke sini. Dongwoo yang gemetar dengan cepat menekan nomor, tetapi alih-alih Dailey, dia menekan nomor bantuan. Pria berjaket merah menyadari ini dan segera mengancam kehidupan Dongwoo yang malang. Menyadari apa yang telah dia lakukan, mereka melanjutkan memukulinya tanpa ampun, menghantam dia sampai dia tidak punya pilihan selain menanggungnya seperti anjing setia yang patuh. Sementara itu, kita beralih ke Dailey yang sedang santai menjalani wawancara kerja di Burger King untuk posisi paruh waktu, sementara mantan majikannya sedang dipukuli setengah mati. Wawancara bertanya kepada Dailey tentang hobi atau keahlian khusus yang dimilikinya. Meskipun Dailey tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan paruh waktu, menyatakan bahwa dia tahu pertarungan
jarak dekat dan cara melempar belati. Namun, pewawancara salah dengar dan bertanya mengapa dia akan melempar swagger, gaya. Dailey dengan belak-belakan mengklarifikasi bahwa dia bermaksud melempar belati. Mendengar ini, pewawancara sekarang yakin bahwa Dailey adalah orang gila meskipun dia tampak normal pada pandangan pertama. Meskipun demikian, pewawancara mengakui bahwa Dailey, keterampilan itu tentu saja menarik, tetapi sayangnya mereka tidak butuh seseorang yang bisa melempar belati. Dia menyatakan keraguan tentang apakah Dailey akan cocok untuk posisi apapun di restoran. Saat itu, dua pria berotot memasuki restoran. Salah satu dari mereka mencengkeram perutnya karena rasa sakit. Dia sedih bahwa burger yang dia makan dari tempat ini menyebabkan perutnya sakit. Dia bahkan menunjukkan foto burger acak, mengklaim bahwa itu milik restoran ini. Gambar itu dengan jelas menunjukkan kecoak di dalam burger yang merupakan bukti jelas bahwa makanannya beracun. Mendengar ini, pelanggan lain yang tadinya menikmati makanan mereka dengan damai mulai memeriksa makanan mereka sendiri untuk melihat apakah klaim itu benar. Tetapi ternyata itu tidak lebih dari buah zaitun yang tidak berbahaya. Pemilik toko mencoba menenangkan pria yang mengamuk itu, menjaga kesopanannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, pria itu menolak untuk mendengarkan dan terus mengoceh tentang bagaimana burger sampah itu menghancurkan perutnya. Pada saat itu, Dailey dengan santai berjalan melewati pria itu dengan sengaja menyenggol bahunya. Pria yang marah itu menembakkan tatapan mematikan, tetapi Dailey tetap tidak terganggu. Sementara itu, kita kembali ke kelompok yang menginterogasi Dongwoo. Mereka memeriksa ponselnya dan dengan cepat menyadari bahwa Dongwoo bahkan tidak memiliki nomor Dailey. Bukti jelas bahwa mereka bukan teman. Jongbum, frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam melacak Dailey, tidak merasa kesal. Dia telah menunggu di luar gerbang utama sekolah selama ini, namun entah bagaimana mereka gagal melihat Dailey. Jongbum yang kesal mengalihkan perhatiannya kembali ke Dongwoo. Setelah memberikan satu tendangan terakhir, dia pergi bersama kaki tangannya. Kita kemudian beralih ke para perundung SMA Il-ung dan pemimpin mereka, In Jong-chen. Berdiri di sampingnya adalah teman sekolahnya, Chahai Hyo-chang. Mereka berbicara tentang dua teman yang pergi untuk mengambil makanan untuk semua orang dari Burger King, tetapi mereka tampaknya tidak kembali. Jadi mereka memutuskan untuk memeriksa mereka sekarang. Saat mereka melewati Burger King, saat itulah tanpa sepengetahuan mereka, Dailey berpapasan dengan mereka. Tapi karena mereka tidak mengenali wajah Dailey, mereka hanya berjalan melewatinya. Begitu mereka memasuki restoran, mereka melihat dua teman mereka yang pergi mengambil makanan sekarang terkapar di lantai setelah dipukuli habis-habisan seperti boneka. Tentu saja, Jong-chen tidak senang melihat kaki tangannya tumbang. Hitungan, dia dengan cepat memindai ruangan untuk menemukan pria yang bisa melakukan ini, tetapi tidak mengejutkan, pelakunya tampaknya tidak ada di sini. Saat itulah Jong-chen teringat satu pria yang dia temui di luar Burger King, dan bahunya memiliki noda darah. Jadi dia dengan cepat memerintahkan kaki tangannya untuk menangkap Pang yang baru saja melewati mereka, yang mengenakan seragam SMA Simon. Untuk menekankan urgensi, dia meneriakkan perintah ini sekeras-kerasnya. Kita kemudian beralih ke Dailey yang sedang santai berjalan di jalan, memikirkan bagaimana dia baru saja menghabiskan semua uang yang dia miliki bulan ini. Bahkan jika dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dia tidak akan dibayar sampai bulan depan. Jadi dia butuh seseorang yang bisa membayarnya di muka, dan ketika datang ke pembayaran di muka, hanya satu pria yang terlintas di pikiran, Dongwoo, yang untungnya berdiri tepat di depannya. Sepertinya Dongwoo sengaja berjalan menuju Burger King untuk memeriksa Dailey, dan dia lega melihatnya aman dan sehat. Sebelum Dailey bisa bertanya tentang luka parah yang diderita Dongwoo, para bajingan itu tiba di tempat kejadian. Si gendut memperkenalkan dirinya sebagai Chai Hyo-chang dari Il-ung dan menuntut agar Dailey mendengarkan. Dia terus berteriak melalui mulutnya yang seperti pantat, memerintahkan pria kita untuk datang sebelum keadaan meningkat. Dailey ingin Dongwoo mengonfirmasi apakah tawaran 50 ribuan per orang masih berlaku. Tentu saja, ini membuat Dongwoo tersenyum, meskipun dia memperjelas bahwa tidak akan ada pembayaran tambahan. Sementara itu, si bajingan gendut tumbuh tidak sabar dan kesal karena Dailey mengabaikannya. Jadi bajingan itu menerjang pria kita hanya untuk dibanting ke tanah. Dampaknya brutal dan menjadi lebih buruk saat Dailey tanpa henti melemparkan satu pukulan demi pukulan tepat ke wajah bajingan itu. Sensor yang datang bersama si gendut itu merasakan hawa dingin seumur hidup mereka, sementara pria saya tetap sejuk seperti mentimun di lemari es. Dan untuk penampilan aksi ini, dia juga ingin Dongwoo membayar bonus kinerja. Kemudian, setelah mengurus sensor itu, mereka berdua makan mie bersama di mana Dailey sekali lagi mengingatkan Dongwoo tentang bonus kinerja. Dia kemudian dengan berani menuntut 5 juta won, berjanji bahwa sebagai gantinya dia akan memusnahkan SMA Il-ung dalam seminggu. Mendengar ini, Dongwoo tertawa terbahak-bahak seolah-olah Dailey baru saja menceritakan lelucon ibu yang paling lucu. Pertama-tama, Dongwoo ingin tahu mengapa dia menginginkan begitu banyak uang sejak awal. Dailey mengulangi cerita yang sama tentang ayahnya membekukan semua rekening bank mereka, dan seperti sebelumnya, Dongwoo masih merasa sulit untuk percaya. Bagaimanapun, Dailey juga ingin mengajukan pertanyaan sebagai imbalan. Dia ingin tahu mengapa Dongwoo menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Lagi pula, dia berasal dari keluarga kaya dan memiliki segalanya. Jadi mengapa dia berkeliling dipukuli sepanjang waktu? Dailey sudah menyelidiki keluarga Dongwoo dan mereka benar-benar bukan lelucon. Semua yang harus dilakukan Dongwoo adalah pindah ke beberapa sekolah swasta yang tidak memiliki perundung. Lebih jauh lagi, mengapa orang tua Dongwoo merasa khawatir saat melihat putra mereka berantakan? Ya, Dongwoo mengungkapkan bahwa mereka berdua berada di luar negeri saat ini. Akhirnya, Dailey pergi setelah mengemasi beberapa makanan untuk dibawa pulang. Setelah mereka bertukar
salam perpisahan Dailey dalam perjalanannya. Saat itulah dia juga bertemu dengan wanita gila yang sama, Mina. Kita kemudian kembali ke Jongchen yang menatap pemandangan mengerikan kaki tangannya yang babak belur. Bro benar-benar marah dan dia dengan cepat menekan nomor Kang Wok. Kang Wok sedang duduk di kursi toilet saat dia mendapat telepon yang membuatnya ketakutan setengah mati. Kita kemudian mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang salah satu dari 3 sekolah nakal terburuk di Seoul. Mereka mengendalikan wilayah barat daya Seoul dan sekolah tersebut bernama SMA Il-ung. Beberapa siswa mendaftar karena masalah keuangan, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki catatan kriminal remaja atau hanya orang gila yang tidak bisa mendaftar di sekolah reguler. Inilah sebabnya mengapa sekolah itu disebut yang terburuk selamanya. Sangat buruk sehingga siswa terlihat merokok di dalam sekolah. Bahkan, sekolah itu memiliki area merokok khusus di mana semua siswa berkumpul untuk melepaskan stres. Dan mengenai para guru, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali siswa. Mereka menerima suap dan menutup mata terhadap semua kegiatan ilegal yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan ada rumor bahwa kepala sekolah sendiri adalah mantan gangster. Namun, masalah terbesar di SMA Il-ung adalah pria bernama PG Cheol, salah satu anggota 12 Nations. Untuk waktu yang sangat lama, SMA Il-ung terpecah menjadi beberapa faksi, tetapi Cheol menyatukan mereka semua melalui kekuatan murni. Saat ini, dia mengawasi operasi seperti pencurian motor, penipuan asuransi, pemerasan, ancaman terhadap restoran, dan bahkan lebih, kejahatan keji yang melibatkan pembunuhan. Kita belajar semua ini saat kita berdiri tepat di luar SMA Il-ung karena Dailey akan menyerbu tempat itu sementara dia benar-benar bersenjatakan senapan. Domu yang selalu konyol sekali lagi mengenakan topeng keledai LGTV-nya. Lebih dari topeng mencolok, Domu lebih khawatir tentang senjata besar yang dipegang Dailey. Dailey meyakinkannya bahwa itu hanya berisi peluru karet. Lagi pula, tubuh manusia adalah sumber daya yang dapat dibuang. Semakin banyak Anda melestarikannya, semakin baik. Saat mereka bergerak maju, Domu sekali lagi mencoba meyakinkan Dailey untuk mempertimbangkan kembali sebelum terlambat. Laporan kekerasan di SMA Il-ung begitu sering terjadi sehingga jika seseorang menelepon polisi, mereka hanya akan menertawakannya. Tapi alih-alih menghalangi Dailey, fakta ini justru membuatnya lega. Itu bekerja untuk keuntungannya. Tapi kelegaan Dailey yang meresahkan hanya membuat Domu semakin khawatir. Segera mereka menemukan 2 siswa. Dailey segera bertanya apakah salah satu dari mereka adalah Cheol, tetapi bukannya memberikan jawaban sederhana, para bajingan itu mulai bertindak agresif. Dan seperti yang diharapkan, Dailey tidak memiliki kesabaran untuk mengoceh yang tidak perlu. Tanpa ragu, dia menembak salah satu dari mereka tepat di wajah dengan peluru karet. Siswa lain yang berdiri di samping temannya yang terluka bergegas masuk untuk melayangkan pukulan, tetapi Dailey dengan mudah mengurusnya dengan tendangan yang tepat. Seolah itu belum cukup, dia kemudian menembak bajingan itu di kaki sebelum menggunakan senjata itu sendiri sebagai senjata jarak dekat, membantingnya ke bahu pria itu yang menghancurkan tulang selangka. Sensor, malang itu tidak bisa melakukan apapun selain mengerang di tanah sementara Dailey menjulang di atasnya seperti malaikat maut menuntut agar dia membawa Cheol ke sini sesegera mungkin. Sementara itu, kita beralih ke Jang Bum yang masih mengobati lehernya yang sakit dari pukulan yang diberikan Dailey sebelumnya. Saat ini, dia sedang melakukan tugas biasanya, menagih uang tebusan dari siswa. Tiba-tiba teman berjaket merahnya datang terburu-buru, terengah-engah saat melaporkan bahwa bajingan dari SMA Simon ada di sini. Secara alami, ini memicu rasa ingin tahu Jang Bum karena dia baru saja memikirkannya. Di tempat lain, Kang Wok terlihat babak belur dan memar dan sedang diinterogasi oleh Jongchen. Sebelum Jongchen bisa menghajarnya lebih jauh, dia menerima telepon dari salah satu kaki tangannya tentang mata-mata yang berkeliaran di wilayah mereka dengan senjata di tangan. Seperti biasa, Jongchen berteriak di atas paru-parunya, menuntut klarifikasi tentang siapa mata-mata yang disebut ini. Kang Wok di sisi lain merasa benar-benar putus asa. Dia tidak tahu bagaimana semua ini melibatkan dirinya atau mengapa dia dipukuli. Kembali ke Dailey, dia terus memotong setiap sensor yang berani berdiri di jalannya. Akhirnya, mereka menemukan 2 siswi dan menanya mereka jika salah satu dari mereka kebetulan adalah PG Cheol. Tidak mengherankan, para gadis menyangkal hubungan apapun dengannya. Lagi pula, PG Cheol adalah laki-laki, bukan perempuan. Dailey bagaimanapun menyalahkan Dong-u karena tidak menyebutkan ini sebelumnya. Saat itulah Dailey akhirnya melihat sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang berharga. Tentu saja Jong Bum. Pria itu merasa agak mengagumkan bahwa Dailey memiliki nyali untuk berjalan langsung ke sarang harimau. Namun, harimau-harimau yang disebut ini mulai menyusut dan mundur ketakutan saat Dailey meletakkan tangannya di atas pelatuk. Tapi mereka beruntung karena Dailey sudah kehabisan peluru. Merasa diejek dan dipermalukan sekali lagi, Jong Bum menyerang Dailey dalam kemarahan, bertujuan untuk mendaratkan serangan, tetapi ayunannya yang agresif tidak menghasilkan apa-apa. Pada saat itu, dia melihat Dailey menjangkau ke dalam mantelnya, mungkin untuk mengeluarkan senjata lain, tapi ternyata itu hanya pengalih perhatian. Hal berikutnya yang dia tahu, dia tertekuk kesakitan setelah menerima serangan lutut brutal tepat di perutnya. Sementara itu, di gedung lampiran SMA Il-ung, beberapa guru memperhatikan puluhan siswa yang dipukuli tergeletak di tanah. Salah satu guru yang lebih baru, terlihat ngeri, menyarankan untuk menelepon polisi, tetapi guru senior di sampingnya menolak gagasan itu karena ini hanyalah hari biasa di SMA Il-ung. Bahkan jika mereka melaporkannya, polisi tidak akan merespons. Belum lagi kepala sekolah telah memberikan instruksi yang jelas kepada staf untuk
menjauh dari urusan siswa karena terlibat hanya memperburuk keadaan. Dengan mengatakan itu, bahkan guru veteran ini mengakui bahwa situasi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, tidak sejak insiden Cheo. Menambah misteri, kamera CCTV sekolah rusak, dan bahkan sinyal telepon macet. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan dia belum mengetahui alasannya. Kita kemudian beralih ke pria berotot yang dengan mudah melakukan bench press 200 kilo sementara kelompok kaki tangannya menonton dengan kagum. Setelah meneguk protein shake, dia akhirnya mengakui kaki tangannya, berdiri di depannya dan bertanya mengapa mereka di sini. Salah satu dari mereka dengan cepat menyampaikan pesan dari atasan, semua eksekutif harus segera melapor ke sekolah karena mata-mata telah menyusup ke wilayah mereka. Mengenai sosok yang sangat besar ini, dia adalah Park Ging-woo. Mengintip masa lalu Jombum, keajaiban muda itu pernah dipuji oleh semua pelatihnya. Dia menghajar semua orang dan merupakan anak paling kejam di antara kru. Dengan mengalahkan 6 orang sekaligus, orang bahkan bisa mengatakan anak itu dikaruniai bakat pemberian Tuhan dan kemampuan bertarung yang mengesankan hampir semua orang. Dia adalah definisi bakat. Jombum tumbuh menjadi ancaman sepanjang kehidupan sekolah menengahnya, dan setiap orang yang mencoba menyamakan diri dengannya, mereka semua merasakan wajah kekalahan yang menghancurkan saat dia mempermalukan sensor keluar dari mereka. Jombum memiliki kompleks superioritas yang berbeda dan memperlakukan mereka yang lebih lemah darinya seperti cacing. Seolah-olah dia hidup di dunia di mana dia percaya hanya yang terkuat yang akan mendikte yang terlemah, dan dia bersenang-senang menyiksa mereka yang tidak pernah berani berdiri melawannya. Kehidupan Jangbum seperti itu sampai dia bertemu monster Daile. Pada tingkatnya saat ini, dengan mudah menghindari pukulannya dan mempermalukan petarung itu dengan kecepatannya yang luar biasa. Jombum belum pernah semarah ini sebelumnya. Memberi jalan pada kemarahannya, dia menerjang maju untuk serangan lain, mempertanyakan bagaimana pukulannya gagal saat ini. Sebagai tanggapan, lawannya memberinya pemeriksaan realitas dengan cara yang paling memalukan. Daile memukul wajahnya dengan sapu, dengan santai menunjukkan perbedaan jangkauan antara serangan-serangan tersebut. Gelisah kembali berdiri, Jangbum yang sombong menghapus darahnya dan menyangkal kenyataan yang terjadi di depan matanya sendiri. Frustrasi, dia melakukan serangan lain dari bawah, hook tajam yang dihindari lawannya dengan presisi, membalas dengan uppercut kuat yang meruntuhkan kesadaran si sensor botak itu. Daile menidurkannya di tanah. Sandal Jombum terlepas saat dia tersandung kakinya sendiri. Untuk menambah penghinaan, Daile datang terburu-buru dengan tendangan cepat. Untungnya, Jombum bisa menghindarinya, tetapi dia masih tidak bisa memahami bagaimana lawannya yang mengerikan muncul begitu cepat. Pria ini, yang tampaknya bukan siapa-siapa yang bahkan tidak pernah didengar oleh siapapun, dengan santai menghajar habis-habisan dirinya. Daile, tanpa ampun melakukan ayunan penuh tendangan sepak bola baru saja, menanamkan rasa takut yang mendalam di tulang Jombum. Alasannya sederhana, jika tendangan itu mengenai rahangnya, itu akan langsung membunuhnya. Daile memuji kecepatan lawannya, mengonfirmasi bahwa dia baru saja mencoba sensor Jombum seumur hidup. Mengingatkan si kepala botak akan kata-katanya, Daile menekankan bahwa tidak ada permohonan yang akan menyelamatkannya dari pemukulan yang pantas dia terima. Melihat pemandangan ini terungkap, Domu kehilangan kata-kata. Daile berpikir dia harus mengurangi hukuman, tetapi apa gunanya karena psikopat ini sedang dalam mood untuk mematahkan kakinya sebagai retret yang penuh belas kasihan. Mendengar kata-kata itu, Jombum sekali lagi diingatkan akan masa lalunya, bagaimana dia biasa dengan kejam meremehkan mereka yang lebih lemah darinya. Dalam sentuhan puitis, situasinya telah berbalik dan sekarang dia menjadi korban filosofinya sendiri. Marah, dia mencoba memutar tinju yang kuat untuk meruntuhkan Daile, serangan yang dia hindari dengan cermat. Daile menghindari serangan lain sementara Jombum yang haus darah terus memukulnya. Pria kita tidak khawatir, ini terlalu mudah baginya saat dia dengan santai melempar tidak hanya satu tetapi banyak serangan di jalannya. Jombum hancur total dengan serangan penutup yang definitif dari terjangan penuh amarah Daile. Pemandangan penghinaannya membuat kaki tangannya kehilangan kata-kata. Mereka tidak bisa berkata apa-apa melihat Jombum dipermainkan, berkumur dengan kata-katanya sendiri secara menyedihkan di tanah. Dia menatap Daile yang menatapnya dengan tatapan paling sombong di wajahnya. Dia melanjutkan dengan memberitahu Jombum bahwa sekolah menengah ini tidak istimewa. Tidak mampu melakukan apapun sendirian, si kepala botak menoleh ke kaki tangannya, meraung pada mereka karena berdiri diam. Jombum memberi mereka omelan dan memerintahkan setiap orang untuk mengalahkan Daile. Tapi bagaimana mereka bisa melihat mereka menyaksikan salah satu serangan paling brutal sebelum mata kepala mereka sendiri? Beberapa waktu kemudian, seniornya Jongchen merasa kesal berjalan melewati aula sekolah. Dekan sekolah mencoba campur tangan dan menghentikan mereka berjalan seolah-olah mereka memiliki tempat itu. Tetapi orang-orang ini tidak peduli sedikit pun tentang dia dan hanya berpaling dari arahnya, menganggapnya tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Dekan memanggil mereka karena mengabaikannya, bahkan sampai berteriak menghina para penjahat yang menyerang. Jongchen sudah marah dan dia sudah selesai bermain-main. Dia mendatangi pria tua itu, mengeluarkan pergelangan tangannya dari sakunya seolah-olah dia akan mengeluarkan sesuatu. Dalam gerakan tiba-tiba, pria ini terus menusuk Dekan dengan kekuatan penuh senjatanya, menyebabkan siswa lain membeku dalam kesalahan. Jongchen dengan tegas mengingatkan Dekan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan hanya karena dia seorang guru. Sekarang rendah hati dan tidak lagi berminat untuk melawan, San Dekan jatuh ke lantai dengan darah yang mengucur dari tubuhnya. Jongchen meludahi pria itu sebelum mengalihkan perhatiannya kembali pada para badut yang mengabaikan panggilannya. Dia menyerahkan senjata kepada salah satu anak buahnya, memerintahkannya untuk menanggung kesalahan
kesalahan atas penikaman Sandekan. Dia begitu kejam hingga siap mengorbankan anak buahnya sendiri demi tindakannya. Jong-chan memerintahkan orang tersebut untuk mengambil ponsel semua orang dan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Hal ini akan berujung pada hukuman penjara hampir 3 tahun, tetapi Jong-chan tidak peduli karena dia tidak perlu menjalani hukuman tersebut. Itu hanya akan menjadi salah satu pesuruhnya yang bisa dibuang. Sang berandal kejam itu berjalan pergi dari tempat kejadian dan sudut pandang beralih kembali ke sisi Dailey yang telah selesai menghajar Jongbom hingga tak berdaya. Melihat si kepala pelontos tertawa meski dihantam begitu banyak rasa sakit, Dailey bertanya-tanya apakah dia harus meningkatkan siksaannya hingga Jongbom sadar betapa parahnya dia telah mengacau dengan menantang bos mereka. Tentu saja, sisa anak buah Jongbom menegaskan bahwa satu-satunya hasil akhir bagi Dailey adalah kematian yang sudah dekat karena dia telah menyenggol sarang tawon tanpa tempat untuk lari. Namun, dia benar-benar bersikap seolah itu hanyalah hari Selasa biasa dan lanjut bertanya tentang Pechel sebagai pemimpin utama mereka. Entah dari mana, sebuah tendangan melayang ke wajah Dailey. Serangan itu mendarat saat Domu menangisi temannya. Orang yang menyerangnya ternyata adalah Jinju, yang berada di peringkat ketiga dalam geng. Domu memahami kekuatan besar dari serangan itu, menyadari bahwa serangan seperti itu pasti telah melukai seseorang seperti Dailey. Untungnya, terungkap bahwa jagoan kita sangat cepat, refleksnya mencegah kepalanya terkena serangan. Tidak peduli akan apapun, Dailey penasaran apakah pria di hadapannya adalah Pechel. Jinju, yang merupakan pria berotot dan narsis, dengan bodohnya mengonfirmasi bahwa dialah GK. Tentu saja, bahkan Domu tahu itu hanyalah kebohongan bodoh. Adegan beralih ke busan di mana sekumpulan mayat tergantung setelah disiksa tanpa alasan. Di antara mereka adalah bos peringkat 4, Dain. Si bajingan yang bertanggung jawab membuat orang-orang ini tergeletak seperti boneka pajangan mengetahui identitas Kim Dailey, menyiratkan bahwa situasi akan menjadi jauh lebih nyata. Oke, mari kembali ke pertarungan antara Jinju dan si LeBron James. Si pria berotot terkejut mendapati lawannya menyemprotnya dengan air. Dia melakukan pukulan lebar, berpikir serangan seperti itu akan mengenai si Barry Allen di sini. Dailey mempermalukannya dengan menamparnya menggunakan sepotong kain seperti ketapel. Tamparan menyakitkan itu pun meninggalkan bekas. Sekali lagi, anak buah lainnya hanya merasa bingung. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena Dailey menghajar para bos dengan peralatan cuci jendela. Dia adalah raksasa berotot yang memecahkan rekor angkat beban kompetitif. Jinju menerjang maju untuk menyerangnya lagi. Dailey dengan santai menghindari serangan itu yang meninggalkan bekas di dinding, lalu dia mengelak dari tendangan Jinju, membuatnya frustrasi saat pertempuran berlanjut. Yang sebenarnya membuat Jinju marah adalah refleks secepat angin lawannya saat dia menghindarinya seperti nyamuk. Jinju mengira stamina Dailey pasti payah, jadi satu serangan saja seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Namun, yang mengejutkannya, Dailey memutar kainnya dan melilitkannya di pergelangan tangan lawannya sebelum memberikan lutut tajam yang indah ke wajahnya. Jinju terhuyung, menyadari bahwa lawannya bertarung kotor, memanfaatkan segala sesuatu dalam gudang senjatanya untuk mendapatkan keunggulan. Dia mencoba meremas Dailey, tetapi itu pun gagal. Mereka memasuki momen keheningan yang lucu sebelum Dailey mempermalukan badut ini dengan pistol semprotnya lagi yang berfungsi sebagai gangguan sempurna. Jagoan kita mencabut nyawa pria ini dengan pukulan penghancur rahang, menyapu Jinju dari kakinya. Dengan setiap pukulan, si pria berotot itu kehilangan ketenangannya. Dia tidak lagi ingin menjadi korban trik murahan, tetapi seperti yang lainnya, dia menjadi terlalu percaya diri dan menyerang terlalu jauh. Dailey menggunakan jaketnya sebagai umpan, membutakan penglihatan lawannya sebelum dengan luar biasa melayangkan tendangan samping ke wajahnya. Dan biarkan saya katakan, jika seseorang mempermalukan saya seperti itu, saya akan membantu Elon Musk dalam misinya ke Mars dan melarikan diri dari planet kita selamanya. Serangan itu menjatuhkan Jinju untuk selamanya. Dalam keadaan menyedihkan, dia melontarkan hinaan kepada spesimen mungil yang mengejeknya dengan setiap serangan. Tapi bagi Dailey, pria ini sama sekali tidak peduli. Dia mendekat dan menghantam tubuh Jinju tepat di tempat yang paling sakit. Pemukulan brutal berlanjut saat suara hantaman terhadap tubuh Jinju bergema di seluruh aula. Pertarungan ini selesai. Dailey dengan santai mengalahkan raksasa berotot itu dan memamerkan profil sampingnya seolah baru saja membersihkan geng tersebut. Tentu saja, pria malang itu tidak tahu dia mengalahkan seorang penipu dan bukan pemimpin asli geng itu. Dia masih punya banyak pekerjaan. Menariknya, para berandal tingkat rendah tidak tahu seperti apa wajah GK. Jadi mereka juga mengira dia pasti telah menjatuhkan pemimpin mereka, si jaket merah. Di sini tahu bedanya dan dia terkejut Dailey mampu menunjukkan kemampuan mengerikan untuk menghancurkan salah satu petarung terkuat mereka. Dailey menoleh ke Dong-u, menagih bayaran khususnya. Kali ini si My Little Pony harus mengingatkannya bahwa dia belum menjatuhkan sang bos. Dailey membantah sebaliknya dan mengira Dong-u sedang bercanda saat mereka berjalan pergi. Si jaket merah ketakutan setengah mati dengan apa yang disaksikannya. Mari kita maju beberapa jam dan melihat reaksi Jong-chan terhadap situasi ini. Saya yakin kalian pasti penasaran melihatnya. Bagaimanapun, si piram psikopat ini mengalami gangguan mental melihat dua petarung top mereka terkapar seperti itu. Keesokan harinya di sekolah, para siswa mengetahui tentang insiden penikaman. Dekan mereka, Jong-chan bertanggung jawab
atas hal itu dan membuat keributan. Mendengar percakapan ini dengan penuh perhatian, Dailey mengunyah makanannya dan menyadari bahwa Jongchan tidak akan bertindak begitu garang jika dia menjatuhkan Pecheol yang asli. Ini meyakinkannya bahwa dia pasti menjatuhkan yang palsu. Di sisi lain, Dongwoo terkejut Dailey dengan santai makan siang di ruang kelas alih-alih kantin. Pertengkaran kecil mereka beralih ke topik yang berbeda dengan Dongwoo menyalahkan dirinya sendiri atas bahaya yang menimpa dekan sekolah mereka. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan perkelahian dengan geng Ilyong menggunakan kekuatan Dailey. Bagaimanapun juga, para siswa merasa perlu mengunjungi dekan dan memeriksa kondisinya. Dongwoo merasa bersalah atas tindakannya, tetapi dia ingin Dailey ikut. Pria ini tidak peduli sedikit pun tentang kepala sekolah, tetapi Dongwoo adalah seorang penakut dan tidak ingin pergi sendirian. Membawa tubuh Mina yang sintal sebagai kartu tawar untuk meyakinkan Dailey, Mina bersiap untuk bergabung dengan mereka. Dongwoo bertanya mengapa dia berjalan-jalan di sekitar klub anime dengan sekumpulan pecundang dengan pakaian seperti itu. Ternyata dia hanya di sini untuk Dailey. Gadis ini sangat tergila-gila pada jagoan kita dan dia tidak bisa menahan diri. Itulah mengapa dia mendaftar ke klub anime. Lucunya, Dailey langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Pria ini tahu dia bukan gadis baik-baik, tetapi dia justru sangat freaki dan menganggapnya sebagai semacam kesenangan dari Dailey. Pistol itu sebenarnya asli dan Dailey dengan senang hati membiarkan teman sekelasnya memeriksa senjata itu selama mereka membayarnya dengan baik. Bahkan, Dongwoo muak dengan kekonyolan manhwa ini dan memecahkan tembok keempat hanya untuk berbagi rasa terkejut kita. Mempercepat adegan ke rumah sakit, sang dekan disuruh istirahat sejenak. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab, dia tidak bisa membiarkan dirinya beristirahat ketika ada banyak hal yang harus diurus di sekolahnya. Dia ingin mereka tahu bahwa dia akan kembali ke sekolah dalam 1 minggu. Mendengar itu, istrinya mengingatkannya bahwa dia tidak boleh memaksakan diri karena dia jelas butuh bantuan. Omong-omong, Dongwoo akhirnya datang bersama Mina untuk memeriksa kepala sekolah. Sayangnya, si cantik itu hanya peduli pada Dailey yang bahkan tidak ikut dan melompat dari lantai 3 seolah-olah dia Tom Cruise atau semacamnya. Mina melampiaskan amarahnya, menyatakan bahwa rumah sakit tidak ada gunanya jika murid pindahan itu tidak ada di sini. Ya, saya yakin gadis ini sakit. 69 bendera merah dalam 1 orang. Bahkan Dongwoo menganggapnya konyol. Dia menyuruhnya pulang jika dia di sini hanya untuk bermain-main, tetapi Mina berani menyebutnya menyebalkan karena itu. Dongwoo mencengkeram gagang pintu saat mendengar sang dekan berbicara dengan istrinya. Mereka berbicara tentang pernikahan mereka yang harmonis selama 2 dekade, yang berarti sang istri tahu jika suaminya kesakitan. Adapun jagoan kita, dia akhirnya memutuskan untuk ikut serta merenungkan pertemuan yang dia bagi dengan dekan. Itu adalah saat dia mendapat masalah dan menerima hukuman. Tetapi ketika dekan menyadari bahwa Dailey hanya tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya, dia mengerti bahwa anak laki-laki itu adalah satu-satunya pria di rumahnya. Dia membebaskan anak itu dengan nomor teleponnya, berjanji untuk membantunya di saat dibutuhkan. Isyarat itulah yang menarik bagi Dailey karena sang dekan ingin dia menjadi normal dan menjalani kehidupan yang antusias dan energik di usia mudanya. Saya tidak tahu tentang kalian, tetapi saya sangat menikmati bagaimana cerita ini menangani karakter kepala sekolah di sini. Itu menghangatkan hati, dan inilah kita sekarang. Dailey berada di rumah sakit, meskipun dia sedikit terganggu dan ingin pergi lebih awal. Saat dia mendekati kamar dekan, dia melihat Dongwoo dan Mina menunggu dengan sabar. Di dalam, sang dekan menangis seperti anak kecil karena rasa sakit. Karena dia seorang dewasa, dia secara alami merasa malu karena begitu rentan dan lemah saat ini. Istrinya menghiburnya sementara sang dekan terus menyatakan bahwa dia tidak bisa mengambil risiko merasa malu atau menunjukkan sisi lemah dari dirinya di depan para siswanya. Pemandangan Jongchan yang melontarkan kata-kata menghina saat dia tidak berdaya untuk menghentikan preman itu menghantuinya. Dongwoo, Mina, dan Dailey mendengar percakapan ini dengan perhatian penuh. Pria ini melakukan begitu banyak untuk para siswa dan yang dia dapatkan sebagai imbalannya hanyalah luka. Sang dekan menganggap dirinya gagal, menyeka air matanya dan menyembunyikan wajahnya. Momen yang menyentuh hati berakhir di sana, dan adegan beralih ke urutan yang mengerikan. Pecheol, yang asli, kesal karena satu pembuat onar kecil mampu menyebabkan begitu banyak masalah di hadapannya. Jongchan gemetar di hadapannya seperti anak anjing, sepenuhnya mengakui bahwa dia pantas mati atas kegagalannya. Dia hanya ingin satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi Pecheol sudah muak. Dia tidak berpikir Jongchan serius dengan perkataannya karena jika dia serius, dia seharusnya sudah menyeret tubuh Dailey ke sini. Dan sekarang saatnya untuk hukuman yang kejam. Jongchan meraung bahwa dia siap menerima hukuman apapun yang dituntut bosnya. Kata-kata itu adalah musik di telinga Pecheol yang menugaskannya pekerjaan mustahil untuk menghasilkan 10 juta seminggu. Jongchan begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak memahami tugas konyol itu. Dia hanya menerimanya seperti perintah langsung. Adapun Kim Dailey yang menjadi duri di jalan mereka, Pecheol ingin Jongchan menebus kesalahannya dan membawanya kemari. Dalam bidikan terakhir, kita bisa melihat wajah bos SMA Ilyong, Pecheol, di arena bermain game. Dailey sedang menghancurkan target seolah-olah dia seorang profesional. Mina benar-benar menggeliat melihatnya melakukan apapun, sementara Dongwoo menceritakan latar belakangnya tentang bagaimana dia mendapatkan julukan si bodoh dari hampir semua orang yang menindasnya. Meskipun sampai pada titik di mana Dongwoo hanya menerima keadaan dan percaya bahwa dia tidak lebih dari badut. Dailey sedang beraksi sementara Mina menjadi penggemarnya. Dongwoo, si ocehan kecil, akhirnya diabaikan oleh mereka berdua. Mina memperlakukannya seperti kencan, tetapi Dailey hanya menyuruhnya pergi juga. Pria ini tidak membiarkannya mendapatkan sedikit pun darinya. Mengingat kata-kata dekan, Dongwoo mengingatkan mereka betapa konyolnya bersantai di saat sensitif
manipulatif seperti ini. Dia diingatkan akan saat dia merekrut Dailey untuk melakukan perintahnya. Meskipun itu tidak berarti banyak sekarang karena dia sama saja. Kasarnya seperti yang lain. Domu keluar dari kelompok, menyadari bahwa meminta bantuan Dailey tidak ada gunanya karena dia hanya akan menagihnya untuk hal-hal kecil sekalipun. Tapi tepat saat dia akan pergi, jagoan kita menghentikannya, membuatnya memiliki harapan samar bahwa mungkin pria ini benar-benar peduli. Dalam momen yang sangat lucu, satu-satunya hal yang ditunjuk Dailey adalah bagaimana dia mengambil kotak makan siangnya. Domu melontarkan amarah yang buruk, mengingatkan Dailey bahwa dialah yang membayarnya. Adegan berakhir di sana, dan kita beralih kembali ke anggota geng yang aktif mencari apartemen Dailey. Sayangnya, mereka sepertinya tidak bisa melacaknya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sayangnya, tidak ada yang tahu alamat tepatnya, membuatnya sulit bagi Ganyuk untuk mencarinya. Pria malang itu mengasihani nasibnya karena selalu diberi pekerjaan terburuk tepat ketika dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Si gemuk itu mengayunkan tinju kuat ke perutnya, meluncurkannya ke tanah dengan suara dentuman. Hujan terus turun dan begitu pula pemukulan tersebut. Si gendut di sini ingin Ganyuk menghubungi teman-teman Dailey untuk mendapatkan petunjuk lokasinya. Dia terus membenturkan kepala Ganyuk karena tidak berguna, seperti anjing. Pada titik inilah Ganyuk memasuki keadaan merenung, bertanya-tanya apa yang dia lakukan begitu salah hingga pantas mendapatkan pemukulan seperti itu. Menyaksikan adegan itu terungkap, orang-orang di sekitar mereka berdiri dalam keterkejutan. Jongchan berjalan melewati mereka, antek-anteknya menyuruh kerumunan itu untuk pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Ganyuk diberi ultimatum berat, jika dia tidak menjemput Dailey ke lokasi tepat ini dalam 60 menit, maka dia tidak akan kembali ke rumah dalam keadaan utuh. Dan ya, One PHF itu nyata. Penggemar. Ganyuk mempertanyakan realitas tidak adil yang diletakkan di hadapannya, pikirannya tertahan, matanya berkaca-kaca. Orang-orang yang menonton bahkan tidak melakukan apapun untuk campur tangan. Tidak satupun dari mereka yang menelepon polisi untuk membantu menyelamatkan hidupnya. Di antara orang-orang itu adalah Dong-u, yang takut untuk melakukan kontak mata dengan Ganyuk. Saat dia mengunci mata dengan Dong-u, dia tergagap dan memanggil namanya, menyatakan pria malang itu sebagai budak bawahan Dailey. Anda bisa melihat wajah Dong-u hancur mengetahui apa yang akan terjadi, dan yang terburuk akhirnya terjadi saat anggota geng menghajar Dong-u tak lama kemudian. Namun, karena setia kepada temannya, dia menolak membocorkan lokasi Dailey. Jongchan merasa jijik dengan pemandangan orang-orang lemah yang memberikan begitu banyak perlawanan di hadapannya. Dengan mata terbelalak dan serius, Jongchan memberikan Dong-u pengingat yang baik tentang dari mana mereka berasal. Dengan pisau di tangannya, dia mencoba mengintimidasi anak itu dengan mengingatkannya tentang apa yang dia lakukan pada dekan mereka. Tiba-tiba, ingatan tentang dekan mereka yang tercinta, menangis terisak muncul di kepalanya. Jongchan mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya berurusan dengan Dailey. Selama dia bisa memanggilnya, mereka baik-baik saja. Selain itu, bukan berarti korban yang tidak bersalah bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan hidupnya dalam situasi ini. Ditempatkan dalam posisi ketidakberdayaan, ingatan Dong-u kembali ke masa dia dihina oleh ayahnya karena lemah seperti ibunya. Kata-kata yang sama sekarang digaungkan melalui Jongchan, yang berjanji untuk mengampuninya selama dia memanggil Dailey. Akhirnya membuka mulut untuk berbicara, Dong-u menyatakan bahwa dia bukan idiot. Kata-katanya membingungkan pemimpin subgeng. Dong-u mengulangi dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa kelompok Jongchan lah yang merupakan badut sejati dalam situasi ini. Mendengar dia mengatakan sesuatu yang begitu provokatif, Gang Yu kehilangan akal sehatnya lebih jauh lagi. Jongchan tertawa paling sinis seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar sepanjang hari. Untuk memperjelas poinnya, dia menyayat hidung Dong-u, meninggalkan luka tajam yang memberinya begitu banyak penderitaan hingga dia berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, Jongchan mencengkeram wajahnya dengan dingin, mengingatkan anak itu tentang posisinya dalam konflik ini. Dia menganggapnya tidak lebih dari sepotong sampah yang perlu diratakan ke tanah. Mengangkat tangannya sebagai tanggapan, Dong-u mengumpulkan semangat untuk berani sekali saja untuk menghentikan kelemahannya agar tidak menguasainya. Dia meraih lengan Jongchan, dipicu oleh kemarahan dan frustrasi dari semua pemukulan yang menghantuinya di sekolahnya. Jongchan mulai bertanya-tanya apakah pria ini sudah tuli atau mungkin tidak mengerti bahasa Korea. Untuk memastikan dia ingat perbedaan di antara mereka, Jongchan membanting Dong-u dengan pukulan kuat, menjatuhkannya. Lebih banyak waktu berlalu, meskipun pada titik ini Ganyuk bertanya-tanya dari mana keberanian mendadak Dong-u berasal. Lagi pula, perlawanannya yang terus-menerus hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, namun dia tetap tidak henti-hentinya ketika harus berbagi informasi tentang temannya. Jongchan akhirnya kelelahan dari pemukulan yang dia berikan kepada Dong-u. Sekarang setelah dia pingsan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia tidak peduli jika mereka harus merobek mulutnya ketika dia bangun, yang dia inginkan hanyalah informasi tentang Dailey. Cukup menarik, tampaknya Dong-u masih hidup dan sadar. Pria ini mungkin punya keinginan mati atau semacamnya, karena dia pasti memilih hari yang salah untuk menjadi berani. Menanggapi bos geng yang kejam, dia menyebut Jong bajingan, diingatkan akan semua rasa sakit yang mereka bawa ke sekolahnya. Dia menganggap mereka pelaku kesalahan dan bertanya mengapa harus orang-orang yang lebih lemah yang harus disebut idiot. Pelaku aslinya yang membuat kekacauan, mereka pantas mendapatkan hukuman untuk itu, bukan mereka. Ganyuk ada di sini. Mencubit wajahnya mengetahui anak ini akan dibantai jika dia terus mengoceh lebih lama lagi. Dia terus menyatakan bahwa hidup mereka akan sempurna jika geng itu tidak pernah ada untuk membawa kekacauan. Menunjuk ke Jongchan, dia menganggapnya sebagai akar dari setiap kekacauan, meraung bahwa semua orang di geng yang berantakan ini adalah idiot. Pengakuannya
yang keras diakui oleh Jong Chan yang berbalik dengan pisaunya. Terhunus, menunjukkan keberanian Dong-u karena mengatakan begitu banyak dalam situasi yang dia alami. Meledak dengan kecepatan penuh, dia menarik senjatanya dan menindih wajah Dong-u, bertanya-tanya apakah mencungkil mata Dong-u cukup untuk memberinya pelajaran. Gang Yu tahu tidak ada jalan kembali dari sini sementara Jong Chan tanpa ampun menerjang maju untuk menyayat matanya. Serangannya tiba-tiba terhenti ketika Jong Chan melihat. Wajah mengejutkan muncul entah dari mana. Ingat pistol yang dipamerkan Daile dengan bangga? Ternyata itu hanya pistol mainan yang dibawa Dong-u kepadanya dengan pesan peringatan di dalamnya. Poinnya adalah pria ini benar-benar mencoba menembak Jong Chan tanpa ragu. Pria utama ada di sini dan si gendut segera mengenalinya. Sementara Jong Chan dalam keadaan haus darah seperti predator yang siap untuk melahap mangsanya. Daile menyapa Dong-u dan menyadari mengapa dia menukar ponsel mereka. Sayangnya, layar ponselnya retak total dan Daile mengidentifikasi Jong Chan, si pertunjukan aneh, sebagai pelakunya. Dia juga melihat kotak makan siangnya yang lezat hancur di tanah. Daile mengidentifikasi situasi ini sebagai situasi kritis, bukan karena temannya akan dicungkil matanya, tetapi karena dia kehilangan kotak makan siangnya yang berharga. Sangat senang akhirnya berhadapan muka dengan hama menyebalkan yang memberi mereka begitu banyak masalah. Jong Chan mengoceh dan gagal menyadari Daile menyerangnya dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat sehingga pukulannya terasa seperti baru saja menguapkan bagian tubuh Jong Chan. Daile menangani situasi dengan tenang, hanya peduli untuk membalas dendam atas kotak makan siang. Cerita berlanjut ke samping tentang insiden bar karaoke emas Simdong. Para pelakunya adalah sekelompok preman yang menguasai wilayah Simdong, geng yang disebut pria berdarah panas. Sekarang, orang-orang ini adalah geng yang baru dibentuk yang menggunakan kekuatan mereka untuk bangkit, menggunakan gadis-gadis untuk melobi petugas polisi. Berkat itu, mereka tidak pernah mendapat masalah karena polisi selalu ragu dalam campur tangan terhadap mereka. Tak lama kemudian, kelompok ini dimusnahkan hingga rata dengan tanah di tangan seseorang yang kejam. Pemimpin mereka, Lee Hol, sedang menikmati pesta ulang tahun saat itu terjadi. Acara tersebut menampilkan 21 anggota utama kelompok untuk merayakan kesempatan yang menggembirakan itu, tetapi kemudian satu penyusup masuk. Setiap anggota akhirnya dihancurkan di tangan satu orang. Setelah mengalami luka yang mengancam jiwa, dan yang bertanggung jawab hanyalah satu anak laki-laki psikopat berusia 13 tahun. Seorang anak laki-laki dengan kesombongan ekstrim dan rasa jijik di matanya. Anak laki-laki itu adalah Jong Chan sendiri. Pada saat itu, mustahil untuk percaya bahwa seorang anak berusia 13 tahun bisa mengalahkan begitu banyak anggota geng yang bahkan polisi tidak bisa menangani mereka. 21 orang hancur di tangan satu orang. Tak lama kemudian, desas-desus tentang kekuatannya yang kejam tersebar di seluruh Seoul dan setiap orang yang tahu tentang dia mempopulerkan julukan yang cocok dengan kekejamannya, si iblis In Jong Chan. Dan Jong Chan yang sama saat ini begitu ketakutan hingga dia tampak tidak berdaya saat ini. Dia menerima pemukulan satu sisi, tidak mampu melawan lawannya. Terlihat seperti makhluk tak bernyawa. Dia berpikir Daile pasti telah membiusnya atau semacamnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan dirinya dikalahkan di tangan seseorang yang bukan siapa-siapa seperti Daile. Mengincar tusukan tajam, serangan Jong Chan meleset dengan Daile dengan mudah menghindar, menjentikan pisau kembali dalam upaya untuk menangkapnya lengah. Jong Chan melakukan ayunan lebar, tetapi bahkan itu dihindari dengan mudah, menyebabkan Jong Chan semakin tertekan. Dia mencoba berkali-kali, tetapi Daile menatapnya dengan wajah datar yang berteriak, "Sudah selesai belum, nak?" Daile memberikan pukulan uppercut yang menghancurkan jiwa kerahang bajingan itu. Serangan yang bisa dilihat Jong Chan datang, dan namun dia masih tidak bisa menghindar. Mempertahankan pendiriannya, Jong Chan menolak untuk dijatuhkan. Dia menyeka darahnya, ekspresinya tampak sakit dan seperti hantu. Yang dia pedulikan adalah apa yang Daile lakukan padanya. Pecundang yang merenyek yang berpikir dia tidak bisa dikalahkan jika dalam pertarungan yang adil. Serangan Daile sebelumnya akhirnya melukai tulang rusuknya, menyebabkan Jong Chan melolong kesakitan saat dia mencengkeram sisi tubuhnya. Daile menganggapnya tidak lebih dari pecundang yang merenyek yang tidak bisa tutup mulut. Memberinya perlakuan yang sama persis seperti yang dia berikan kepada orang lain. Daile dengan datar menyatakan bahwa bukan salahnya jika Jong Chan lemah secara menyedihkan. Itu adalah fakta sederhana yang tidak bisa diterima lawannya, dan ada alasan untuk itu. Itu karena Jong Chan tidak pernah menerima pemukulan yang cukup dalam hidupnya untuk menjadi begitu rendah hati. Itulah sebabnya Daile ada di sini untuk memberinya pelajaran seperti guru yang ketat yang akan mendisiplinkan muridnya. Ekspresi Jong Chan berubah menjadi teror. Meskipun dia dengan bodohnya tetap menyerang. Daile dengan santai menghindari pukulannya dengan kecepatan khasnya, memaksa Jong Chan melakukan tendangan. Daile menunduk ke kanannya dan menghindari serangan itu. Sebagai tanggapan, dia membalas dengan satu hokiri yang lawannya bisa lihat dengan jelas datang dari jauh, dan entah mengapa dia tetap tidak bisa menghindar saat Daile menjatuhkannya kembali seperti samsak. Menerima sentakan ekstrim, si pirang mempertanyakan keberadaannya. Dia membandingkan situasi itu dengan dibidik dengan pistol. Meskipun Jong Chan tahu peluru akan segera ditembakkan, dia tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya yang luar biasa. Daile menghantamnya dengan lebih banyak lagi kecepatan seperti dewanya, melukai Jong Chan tepat sampai dia terhuyung untuk mempertahankan pijakannya. Berhenti sejenak, Daile dengan mengesankan berkomentar bahwa dia jelas menghadapi seseorang yang lebih kuat dari orang rata-rata karena Jong Chan telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memakan pukulannya sejauh ini. Mungkin itu benar, tetapi kondisi Jong Chan adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang
situasinya. Dia seperti anjing yang terluka yang perlu ditidurkan untuk menghentikan penderitaannya. Tentu saja, itu hal yang baik bagi Dailey yang menikmati pengalaman itu. Gang Yuk bingung sampai ke intinya, mencengkeram kepalanya karena terkejut karena pertarungan ini praktis terjadi hanya karena sekotak makan siang. Bahkan Domu terdiam. Sambil memberi isyarat, Dailey menyuruh Jongchan mendekat, bertanya bagian tubuh mana yang harus dia hancurkan karena dia akan mempertimbangkan kata-kata Jongchan. Melihatnya berdiri di sana dalam diam, mata Dailey menajam dengan tatapan yang begitu menakutkan hingga membuat Jongchan gemetar di hadapannya. Dia dipaksa untuk mengalihkan pandangan, tidak mampu menemui lawannya yang ganas secara langsung. Karena dia tidak membuat pilihan, Dailey memutuskan sudah waktunya untuk mengambil tindakan sendiri dan berpikir akan menyenangkan untuk menghancurkan rahan Jongchan. Situasinya sama seperti sebelumnya. Peluru akan ditembakkan dan tidak ada yang bisa dilakukan Jongchan untuk menghentikannya agar tidak ditembakkan. Tinju Dailey yang seperti dewa terhubung, sensasi yang mengalir seolah dia baru saja menguapkan kepala Jongchan dari bahunya. Berandal itu menangis kesakitan, berteriak sambil berlutut. Meskipun sekejam dirinya, dia belum pernah bertemu orang yang menakutkan seperti Dailey. Saat dia bertemu tatapannya, dia bisa merasakan makhluk yang jauh lebih licik di bayangan Dailey. Seolah dia bahkan bukan lawan manusia, sebuah perwujudan hidup dari kesempurnaan bertarung. Ocehannya terhenti dengan Dailey menghantamkan tendangan ke rahangnya, menghancurkan sisa tulang rahangnya. Pertarungan, atau lebih tepatnya pembantaian sepihak, berlanjut dengan Dailey menghajar Jongchan yang tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, San Dekan menikmati kopinya bersama istrinya sementara pelakunya yang bertanggung jawab atas penikamannya mendapatkan pemukulan yang luar biasa darinya. Saat Dailey selesai, dia terengah-engah kelelahan. Dengan anjing tok mereka dikalahkan, si gendut itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan tatapan Dailey. Adegan beralih ke tempat persembunyian geng Tiger Crew. Di sini, banyak mayat tergeletak kalah dengan satu pria yang menikmati minyak. GK akhirnya bertemu dengan pemimpin Tiger Crew secara langsung dan karena dia tidak menyukai cara negosiasi berjalan, dia memutuskan untuk memotong tendon berharga mereka demi kesenangannya. Mengetahui bahwa orang-orang ini siap untuk melawannya kapan saja, dia menyiksa pemimpin mereka dengan menusuk daging mereka dengan sumpitnya. Pei Xiao menawarkan mereka 2 hari untuk menyelesaikan pertunjukan Busan dan kemudian bergabung dengan gengnya karena dia tidak punya pilihan lain. Pemimpin mereka mengangguk setuju. Pei Xiao menatapnya tajam, menuntut keyakinannya. Dia puas dengan jawaban yang diterimanya, jadi pertunjukan aneh ini pergi dengan tatapan jelek di wajahnya. Saat dia pergi, kepala operasi Iliong Hai, Hu Chol, memberitahu bosnya bahwa dia mendapat banyak telepon. Mengambil telepon, Pei Xiao terkejut ketika mendengar suara berbeda di saluran lain. Itu adalah Dailey, dan dia serius. Tepat saat Pei Xiao membuka pintu, yang dia lihat hanyalah seorang pria berdiri di hadapannya dengan telepon di telinga. Dailey akhirnya datang ke wilayah mereka, lagi pula mereka sedang mencarinya. Juga, dia meluangkan waktu untuk memusnahkan setiap anak buah Pei Xiao saat dia melakukannya. Mengadopsi senyum seperti mimpi buruk, Pei Xiao merasa dirinya lebih terhibur dari sebelumnya. Berbagi pertemuan dengan kepala sekolah utama, salah satu guru bertanya apakah benar-benar ide yang baik untuk membiarkan insiden ini berlalu. Bagaimanapun, insiden ini melibatkan orang luar yang menyerang banyak orang. Itu adalah insiden yang seharusnya menjadi berita demi keselamatan anak-anak. Sebagai tanggapan, kepala sekolah yang egois berpendapat bahwa itu adalah kesalahan orang tua karena mengirim anak-anak mereka ke tempat seperti sekolah mereka sejak awal. Sekolah Iliong tidak seperti sekolah biasa. Ini adalah satu-satunya tempat di mana orang tua mengirim anak-anak mereka karena mereka telah kehilangan semua harapan untuk mereka. Bahkan jika mereka akhirnya memperbaiki hidup mereka, itu tidak akan membuat perbedaan. Tidak ada yang peduli dengan nilai SMA Iliong. Dan untuk menghindari masalah lebih lanjut, kepala sekolah tidak ingin membuat kekacauan yang lebih besar. Pengecut penakut ini berpikir bahwa orang di sekitar tidak boleh terlibat tanpa perlu karena sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di balik layar. Dan mari kita kembali ke jagoan kita yang menghajar kepala operasi. Hu Chol menahan jatuh yang berat, berguling kembali dan kembali untuk memeriksa lawannya. Dia bisa tahu bahwa Dailey baru saja menggunakan teknik judo. Petarung itu turun dan berdiri di depan Hu Chol yang tidak bisa mengetahui apa masalah pria ini. Itu adalah situasi yang sama yang terjadi dengan Jongchan. Mereka bisa melihat serangannya datang, tetapi mereka tidak memiliki refleks untuk menghindarinya. Sekarang Hu Chol adalah petarung yang masuk akal, dan dia jelas mengerti bahwa dia tidak bisa menang dalam kompetisi langsung. Namun, saat dia mencengkeram tubuh Dailey, permainan berakhir untuk pertarungan itu. Terburu-buru ke dalam emosinya, Hu Chol mencoba melakukan hal itu. Tangan raksasanya meleset dari Dailey, jadi dia menggunakan lengannya yang lain untuk mengayun maju dan mencengkeramnya sekali lagi. Dailey mundur, dengan mudah menghindar dan kemudian mengejutkan lawannya dengan menunduk tiba-tiba. Dailey membanting wajah dan perutnya dengan kedua tendangannya, mengirimnya kembali untuk memastikan dia tetap jatuh untuk selamanya. Dia memberikan pukulan tanpa ampun ke wajah Hu Chol, menatapnya tanpa secuil pun minat. Beberapa saat sebelumnya, dia telah menggendong tubuh Domu yang meronta-ronta, yang menyadari bahwa bekas luka yang dia terima di hidungnya akan tetap ada untuk sementara waktu. Dan tentu saja, dia akan diingatkan akan bekas luka itu setiap kali dia melihat ke cermin. Dailey menganggapnya menyebalkan karena mengajukan pertanyaan dasar seperti itu, tetapi Dong-u, dia bimbang. Dia telah menjadi bagian dari begitu banyak pemukulan tanpa mampu melakukan apapun sebagai balasan. Dia berpikir tidak adil bahwa dia harus ditinggalkan dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Kembali ke tempat pertarungan, Hu Chol sibuk mengumpulkan dirinya sementara Dailey menghantam rahangnya dengan tendangan lutut ke atas. Menghadapi pemukulan yang begitu kejam, Hu Chol gagal memahami apa yang terjadi di pikiran Dailey karena dia tidak menahan serangan apapun. Setiap kali dia menyerang, rasanya seolah dia bertujuan untuk membunuh lawannya. Hu Chol memiliki latar belakangnya sendiri.
Pei. Dia selalu dipuji sebagai orang istimewa dengan bakat unik. Pada saat itu, Pei Cheol mengulurkan tangan untuk menjadi tangan kanannya. Hu Chol dianggap istimewa oleh pemimpin mereka, pria yang tidak bisa dipandang rendah sampai dia bertemu Dailey. Jadi dia melakukan upaya terakhir untuk menyerang lawannya, menjadi ringan. Di kakinya seperti biasa, jagoan kita menghindar, membuatnya lebih frustrasi dari sebelumnya. Beberapa serangan lagi menyusul dengan Hu Chol menjadi agresif, melakukan apapun yang dia bisa untuk mengacaukan lawannya, menambahkan tipuan untuk membingungkannya. Rencananya melibatkan mencengkeram Dailey dalam jepitan, dan tepat saat dia melakukan itu, hanya kematian tertentu yang menunggu Dailey dengan bantingan ke tanah, atau setidaknya itulah yang dipikirkan oleh pikirannya yang delusi karena Dailey dengan santai menghentikan lemparan itu dengan mengunci berat badannya di tempat. Teknik khusus yang dicoba Hu Chol dengan sangat keras gagal secara spektakuler dengan teknik pergeseran berat yang memungkinkan Dailey mempertahankan pijakannya. Teknik ini hanya diketahui oleh para profesional, menyebabkan Hu Chol bahkan lebih terkejut. Dan sekarang untuk memberikan bantingan yang indah, Dailey membanting punggungnya ke tanah, menyebabkan badai rasa sakit yang menyengat. Pria ini mengalahkannya dengan permainannya sendiri, memusnahkan teknik Hu Chol meskipun ada perbedaan berat badan. Keberadaan Dailey saja menentang realitas. Mendapatkan kembali sebagian kesadarannya dan pulih dari serangan itu, Hu Chol melihat tendangan kuat terbang ke arahnya. Kembali ke kata-kata Domu, dia menindaklanjuti dengan menjanjikan Dailey uang sebanyak yang dia bisa minta selama dia bisa menganggapnya sebagai temannya. Jagoan kita melemparkan tubuh Hu Chol seperti balon, wajahnya tanpa ekspresi saat mendengar permintaan tulus Dongu. Bahkan sekarang saat dia berdiri di atas tubuh Hu Chol, dia diingatkan akan momen yang dia bagi dengan Dongu. Dailey mendapat masalah dengan sekelompok polisi yang menangkapnya di tempat. Ingat pemukulan yang dia berikan kepada pria lain? Ya, salah satu dari mereka akhirnya menelepon polisi. Mereka ingin menangkapnya ketika tiba-tiba salah satu polisi wajahnya dihantam dengan batu bata. Itu Pei Cheol, dan pria ini adalah ancaman karena menyerang seorang petugas. Pria itu mencoba menangkap si psikopat, tetapi dia dengan cepat membongkarnya seperti kekuatan alam dengan keduanya jatuh. Untuk selamanya, Pei Cheol mengumpulkan dirinya, melirik Dailey dengan kegembiraan setelah mencapai semua yang dia inginkan melalui kekerasan. Pemimpin geng percaya itu adalah cara hidup yang paling nyaman. Dia hanya tidak bisa membiarkan orang lain menghentikannya ketika semua yang ingin dia lakukan adalah bersenang-senang. Pemimpin geng bahkan menawarkan untuk berteman dengan Dailey, berargumen bahwa dia bisa membantu mengembangkan kemampuan jagoan kita dengan lebih baik. Terlebih lagi, geng akan menikmati dukungan penuh mereka. Alasan dia menyebut bos Yakuza Jepang, Okita Group, adalah karena kekerasan dengan mudah mengeksploitasi uang. Dia menawarkan tawarannya kepada Dailey yang tidak terlalu peduli untuk menghiburnya dan melepaskan kecepatan penuhnya sejak awal. Tinjunya menguapkan wajah Pei Cheol dengan satu pukulan. Dailey menjatuhkan bom, dia orang yang membunuh bos Yakuza dengan tangannya sendiri. Pria ini tak terbendung. Kembali ke percakapan tentang kepala sekolah, dia ingat berbagi minuman dengan salah satu anggota kongres. Kepala sekolah percaya salah satu siswa di sekolah mereka bertanggung jawab mencuri informasi penting dari klub bisnis. Adapun pertarungan, Anda akan terkejut mengetahui ini. Pei Cheol benar-benar memblokir serangan Dailey tepat waktu, mengukir senyum di wajahnya. Pemimpin geng menyadari bahwa Dailey tidak ingin menerima tawaran itu. Dailey mengumpatnya karena menjadi burung beo menyebalkan yang terus mengoceh hal yang sama kepada seseorang yang bukan benar-benar siswa SMA. Seperti biasa, kita mendapatkan informasi latar belakang yang saya harapkan akan lebih psikopat daripada apapun yang pernah kita lihat sejauh ini. Pei Cheol muda sampai pada pemahaman bahwa pembunuh tidak buruk karena membunuh, karena kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Salah satu pembunuh paling terkenal sepanjang masa, Albert Bundy, berpendapat bahwa dia hanya menggeser waktu kematian korbannya. Albert Bundy bertanggung jawab membunuh 30 wanita. Bajingan Pei Cheol ini, bagaimanapun, menuangkan air mendidih pada bayi. Pei Cheol, pada dasarnya adalah seorang emo yang bertindak terlalu jauh pada usia muda dan alih-alih menjadikannya fase, dia menjadikannya seluruh hidupnya. Dia berpikir membunuh orang lain itu sangat keren, yang secara sempurna menggambarkan kegilaannya ketika dia diselidiki tentang mengapa dia mencoba membunuh saudaranya. Pei Cheol menanggapi bahwa dia terganggu oleh renyakan tidak masuk akal saudaranya, meskipun telah memperingatkan bayi itu berkali-kali. Anak itu menolak untuk mendengarkannya. Oleh karena itu, dialah yang salah dan menderita karenanya. Sekarang situasi Pei Cheol cukup mirip dengan pembunuh berantai terkenal itu. Dia dihukum karena kejahatannya dan mau tidak mau harus menanggung konsekuensi dari tindakannya. Namun, banyak orang di dunia beroperasi dengan bebas tanpa harus menanggung konsekuensi. Misalnya, Sakashi Busho, pemimpin serangan kelompok Okita, pria yang sama yang diduga membunuh 7 anggota organisasi musuh. Dalam setiap persidangan, dia tidak pernah dinyatakan bersalah. Pei Cheol muda mengamati bagaimana banyak tokoh politik tidak menerima hukuman yang dia terima. Saat itulah dia membuat tujuan hidupnya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan sebanyak yang dia bisa agar dia bisa kebal terhadap konsekuensi penderitaan, hukuman, sehingga dia bisa menentukan waktu kematian bagi orang lain, sehingga dia bisa menjadi Tuhan. Setelah dewasa, dia kembali untuk melakukan percakapan dengan adik bayinya yang memiliki separuh wajahnya hancur total berkat serangan kakak laki-lakinya. Pei Cheol mengungkapkan alasan sebenarnya dia mencoba membunuh adik bayinya. Itu karena dia tidak ingin versi lain dari dirinya ada di luar sana. Bagaimanapun, itu hanya masuk akal. Baginya untuk satu Tuhan ada di dunia ini. Sekarang berdiri di depan Dailey, pemimpin geng menyalurkan filosofinya, tetapi Dailey tidak peduli dan melakukan tendangan tajam
tajam yang justru dihindari lawannya. Dia terus menangkap setiap pukulan Dailey, meskipun Pecheol tidak lolos dari pertemuan itu tanpa cedera sama sekali. Faktanya, dia menerima luka di kepalanya. Pecheol bingung bagaimana lawannya bisa bergerak lebih cepat darinya, fakta yang diperjelas oleh Dailey. Juga, dia memperjelas kepada bajingan itu bahwa dia hanya bermain-main, tetapi sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah Pecheol lebih dari orang biasa. Untuk itu, sang bos mengakui bahwa dia melampaui banyak orang dalam hidupnya. Dialah yang membersihkan lantai dengan Jombiom dan meninggalkan jejak darah dalam setiap langkahnya, namun ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Dailey, menemukannya sebagai sosok yang menarik. Pecheol menerjangnya dengan kecepatan penuh, memberikan serangan ikonik yang mirip dengan pukulan Dailey. Dailey sebenarnya terkesan Pecheol berhasil meniru serangannya, bukan karena itu penting karena jagoan kita menjatuhkannya dengan pukulan lain. Pecheol tergagap sejenak, lebih banyak darah mengucur dari wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia mencoba menyapu Dailey jatuh, serangan yang mudah dihindari, tetapi kemudian langkah berikutnya bahkan menyebabkan Dailey kesulitan untuk menghindar karena lawannya menggunakan kekuatan besar dengan setiap kemajuan. Pecheol akhirnya menerima pukulan di wajah, tetapi dia membiarkannya lolos, mendapatkan keunggulan dalam gerakan mereka. Pecheol mencoba melutut wajahnya. Dailey menunduk dan menganalisis situasi pertarungan. Semakin pertempuran ini berlanjut, lawannya menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, menjadikan Pecheol lawan yang menakutkan untuk dihadapi. Pemimpin geng melakukan ayunan kuat yang menyaingi kecepatan Dailey yang sudah sangat cepat. Dailey berpikir luar biasa menemukan bakat khusus seperti pria ini di sebuah SMA di Korea. Pecheol menjadi agresif lagi, meningkatkan kecepatannya seolah-olah dia mendapatkan dorongan konstan. Tetap saja, pola serangannya mudah dilawan, jadi Dailey berhasil menghindari setiap serangannya. Dia tahu Pecheol telah mempersiapkan pukulan nyata di balik jab yang dia lempar, tetapi dia menyebutnya pendekatan yang dangkal. Pecheol mencoba mengejutkan Dailey dengan hok kiri, mengejutkannya saat serangan itu terhubung, membanting Dailey kembali. Ini memberi Pecheol kepercayaan diri untuk menyatakan bahwa dia hanyalah makhluk tak terhentikan yang ditakdirkan untuk bangkit di atas segalanya. Oke, saya harus mengatakan cerita ini suka memberikan jump scare karena serangan tadi. Sepertinya Dailey menangkapnya dan dia lanjut menghina ocehan menyebalkan Pecheol. Jagoan kita merendahkan bajingan itu, menyebutkan bahwa meskipun dia mungkin tidak biasa, dia tetap tidak lebih dari anjing peliharaan dengan keterbatasannya sendiri. Mendengar kata-katanya yang menjengkelkan, tubuh Pecheol meletus dengan kemarahan yang sengit dan dalam sekejap dia merasakan sensasi tajam mengalir di sisi kanan wajahnya. Dia tidak bisa memahami apa yang mungkin terjadi meskipun dia bahkan tidak merasakan lawannya bergerak. Baginya, Dailey terlihat seperti avatar, representasi kematian, makhluk menakutkan yang datang untuk mengingatkan Pecheol akan kesia-siaannya. Tenggelam dalam kekosongan, Pecheol menyadari bahwa dia menemui hukuman yang sama seperti yang ditakdirkan untuk ditemui oleh setiap pembunuh. Tubuhnya dihancurkan dengan setiap serangan Dailey. Saat ini terjadi, Jumuk yang berada di peringkat kedua di geng Enorm tiba untuk melihat apa yang sedang terjadi karena dia belum mendengar kabar apapun dari Pecheol. Dia berkomentar bahwa terlibat dengan seseorang seperti Sokong ditakdirkan untuk membawa orang ke bencana. Demi kengerian dan keheranan mereka menemukan mayat polisi di tanah dan tepat di luar. Dailey berdiri di atas bos mereka yang tubuhnya telah cacat tanpa bisa diperbaiki. Jumuk kehilangan kata-kata, tidak mampu memahami adegan di hadapannya sementara Dailey dengan santai menatapnya dengan mata dinginnya. Di antara 11 negara, pemimpin Naoer, Ju Haong, tercengang dengan adegan itu. Jumuk ngeri melihat sisa-sisa geng Tiger Krewu, dan sekarang melihat kondisi Pecheol, aman untuk berasumsi dia menderita kerusakan permanen. Pemimpin mereka, Hayung, adalah orang yang campur tangan dan menghentikannya. Dia adalah orang yang mengurangi Pecheol menjadi lendir yang menyedihkan. Tapi Jumuk penasaran apakah membiarkan pria itu bebas adalah langkah yang baik. Menjadi masuk akal, Hayung berpendapat bahwa mereka tidak boleh terburu-buru melakukan sesuatu tanpa rencana. Adegan beralih ke kantor polisi di mana Park Chun-sik, seorang petugas polisi korup, diancam informasinya diretas oleh aplikasi acak. Mereka tahu tentang semua kejahatan mengerikan yang dia biarkan demi suap yang dia terima, dan masing-masing memiliki bukti yang terlampir juga. Orang yang mengancamnya ingin menyelidiki daftar atau jika tidak, hidup Chun-sik akan hancur untuk selamanya. Sekarang kembali ke Hayung, dia berkomentar bahwa Dailey bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dari apa yang dia lihat, jelas mereka akan berakhir bertemu dengannya juga jika dia terus bermain-main dengan geng. Dalam catatan ringan, Mina merayakan hari dengan menjadikan Dailey sebagai raja dan pemimpin mereka. Laporan tentang dia menaklukkan Seoul Selatan menjadi berita. Siapapun yang melakukan kejahatan akan diburu olehnya. Tidak ada lagi preman yang akan memiliki kesempatan untuk menindas siapapun di Simon. Mina berpikir mereka berlebihan untuk membagikan selebaran di era media sosial. Tetapi ketika Anda benar-benar memikirkannya, siapa yang akan memeriksa media sosial sekumpulan kutu buku di klub anime? Para penindas merengek setelah kehilangan pekerjaan mereka. Yang lucu jika Anda memikirkannya. Dailey tidak peduli dan menyumbat telinganya. Dalam perjalanan kembali, Dongwoo menyatakan bahwa dia menambahkan uang bonus di loker Dailey sejak kedatangannya. Para siswa sekolah hidup dalam damai. Akhirnya terjadi, sekolah menengah tidak akan lagi menjadi medan perang. Dia tidak akan pernah mengantisipasi Dailey akan memusnahkan
seluruh geng SMA Iliong. Bro bahkan mengirim foto. Pei Cheo semua terkapar di tanah. Domu bertanya-tanya apakah dia memanipulasi gambar itu, tetapi Dailey berpendapat bahwa itu akan membuat pekerjaan jauh lebih sederhana dan lebih mudah jika dia melakukannya. Domu sangat senang mengagumi kekuatan Dailey dan berjanji untuk tidak lagi menjadi gangguan di pandangannya. Dia ingin belajar cara bertarung dari yang terbaik. Permintaan yang ditemui Dailey dengan tatapan bingung di wajahnya. Meskipun mereka telah menangani geng Iliong, masih ada banyak orang lain untuk dikalahkan. Di antara mereka adalah Seokdong dari SMA Seokdong. Berandal peringkat 5 mereka dengan santai menikmati obrolan, menghibur pembicaraan tentang seorang anak yang berkeliling dan mengalahkan 12 negara sendirian. Mengetahui kekuatan mengerikan Pei Cheo, mereka tidak ingin percaya bahwa satu anak berhasil mengalahkannya dengan mudah. Menyiksa Domu, mereka meminta pendapatnya dan membantingnya. Seok tidak membiarkannya pergi dengan mudah dan memerintahkan anak itu untuk mengambil bola. Dong Hu mengumpulkan dirinya dan dengan cepat mengambil bola itu, mengembalikannya kepada si berandal. Dia disuruh kembali ke tempat memalukannya, dibuat untuk mempermalukannya karena menjadi bodoh. Para berandal terus mengejeknya, mencaci makinya karena menjadi bajingan yang lahir dari keluarganya. Anak laki-laki itu terdiam, menyebabkan Sioku marah. Dia masih tidak merespons, jadi si gendut melempar bola bisbol tepat ke wajahnya. Domuk tidak berdaya dan dia berhasil menunduk, tetapi bola itu terus mencapai Dailey yang menangkapnya dengan mudah. Mereka tidak berharap untuk melakukan pertemuan seperti itu sekarang. Kejahatan yang sebenarnya adalah Dailey kehilangan potongan daging babi miliknya untuk menghentikan bola. Para berandal mempertanyakan identitas mereka, tetapi alih-alih kata-kata, jagoan kita menjawab dengan tinjunya, merontokkan gigi dari mulut si gendut itu. Satu-satunya gadis dari kelompok itu menyebut Dailey gila saat dia menyerahkan kotak makan siangnya kepada Dongu. Tiba-tiba, gadis yang sama menganggapnya menarik. Pria ini membuat semua orang basah kemanapun dia pergi. Antek-antek Seok melompat ke depan untuk berurusan dengan pria tampan itu, bertanya apakah siswa SMA Simon telah menjadi gila karena menyatakan perang terhadap mereka. Sebagai tanggapan, Dailey mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke kepala si pelontos, dan menarik pelatuknya, menjatuhkannya. Bajingan itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak bisa memahami bagaimana dia menggunakan senjata asli terhadap seseorang di Korea. Si pirang tersapu dari kakinya dengan satu tendangan dan kemudian Dailey mengunci kepalanya di sikunya, menanamkan wajahnya ke dinding untuk lebih mempermalukan badut itu. Dia menembakkan setiap peluru karet ke pantat pria ini, memberinya pemukulan paling memalukan abad ini. Saya hanya akan pindah negara setelah itu, tidak bohong. Dailey melanjutkan jalan-jalannya, menghadapi dua karakter NPC lainnya yang menyatakan bahwa dia siap menghadapi mereka semua pada saat yang sama karena menyebalkan. Anda hanya bisa mengharapkan apa yang terjadi setelahnya. Bagaimanapun, saat dia selesai, gadis dari sekolah mereka mengalami kepanikan. Seok memiliki nyali untuk berdiri melawannya meskipun giginya patah. Dia bertanya apakah dia seorang pembunuh dari Ilyan yang dikirim untuk memusnahkan mereka. Dailey tidak memberi mereka belas kasihan, menghadapi badut yang meraung bahwa dia ditugaskan untuk menangkap Pei Cheo, yang hanya lucu karena Dailey memberinya tatapan, siapa kau? Seok dengan bodohnya bergegas menyerang satu pria yang benar-benar mematahkan giginya beberapa saat sebelumnya. Dailey bahkan memberinya peringatan untuk melihat ke bawah, tetapi itu ternyata bohong saat dia menodongkan pistol ke wajahnya. Satu tembakan kepala adalah semua yang diperlukan untuk meluncurkan badut itu terbang. Target berikutnya adalah SMA Seokdong saat Dailey berdiri di atas berandal yang tidak bisa memahami mengapa dia menyerang mereka. Sebagai tanggapan, pria ini mengucapkan satu kata, daging babi, dan kemudian dia menarik pelatuknya, memulai pemusnahan SMA Seokdong. 2 bulan penuh berlalu setelah insiden itu. Musim sedang berubah dan Jinju telah dengan cepat bertransisi menjadi penggemar jagoan kita. Dailey mengingatkannya untuk tidak terlalu memalukan sebagai pria berusia 20 tahun. Dia telah menjadi sukarelawan untuk menjadi tangan kanan Dailey, mengikutinya kemanapun dia pergi. Jinju berargumen bahwa siapapun yang kuat akhirnya menjadi sosok kakak laki-laki, dan untuk waktu yang lama dia memuja Pei Cheo sebagai puncak gunung tertinggi. Tetapi sekarang dia belajar bahwa ada gunung yang lebih besar di luar Pei Cheo. Tentu saja, Dailey berjalan pergi dengan pikirannya, mengingat bahwa dia telah menangkap Jong Chan. Tetapi entah mengapa Jinju lolos tanpa hukuman. Ternyata Jinju hanya menerima peringatan karena dia tidak mau membocorkan informasi apapun. Semua yang dipedulikan badut ini adalah memasak otot di game. Jadi petugas polisi tidak berdaya dalam kasus itu. Jinju memohon untuk diterima sebagai asistennya, bersumpah untuk melayaninya selama sisa hidupnya. Dailey mulai terganggu, jadi dia menerima. Sementara ini terjadi, Mina yang horny menarik perhatian pada sosok seksinya, tetapi jagoan kita terlalu Sigma Male untuk meliriknya. Mina berpikir seseorang harus menyeka keringatnya dan ketika Jinju menawarkan untuk melakukannya, dia menyebutnya mesum. Dailey mulai mempertimbangkan kemungkinan membunuh badut-badut ini dan melarikan diri dari Korea pada titik ini. Adapun Dong-u, dia menerima hukuman sebagai olahraga. Pria malang itu tidak tahu apakah dia sedang dikerjai atau dilatih. Dia menginginkannya, jadi dia dipaksa untuk melatih tubuh fisiknya, sebagian besar tubuh bagian bawahnya, meskipun Dailey belum mengajarinya satu teknik pun. Jagoan kita tidak peduli apakah dia merengek atau mengeluh, dia hanya menangani berbagai hal dengan caranya sendiri. Kemudian, Dailey menagih 6 juta won untuk pemberantasan SMA Sok.
Bonus kinerja menjadi jumlah yang sangat tinggi. Bahkan, meski seharusnya hanya butuh 1 juta, Dailey berpendapat kalau mengalahkan Sok Donghai akan jauh lebih menguras tenaga dibandingkan geng yang baru saja ia hancurkan. Ia sudah melakukan riset sebelumnya, tapi Dailey kemudian memecah dinding keempat dengan argumen bahwa musuh yang muncul belakangan sudah pasti lebih kuat, sebuah hukum dalam fiksi, dan soal bekerja sama dengan Dongwoo sebagai rekan setim yang menyebalkan. Segalanya jadi lebih sulit. Dailey setuju untuk melatihnya sampai ke titik ajal agar Dongwoo punya kesempatan membuktikan dirinya, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Ia ingin Dongwoo mengalahkan Park Kang-wook sebagai lawan pertamanya. Saat ini, orang terkuat di sekolah adalah Kang-wook karena para pembuli lainnya pindah sekolah karena takut. Ia ingin Dongwoo menaklukkan Kang-wook dan mengambil alih wilayah Simon untuk dirinya sendiri. Dongwoo tidak paham bagaimana itu bisa berhasil karena Dailey sudah menjadi bosnya. Tapi pria kita itu berargumen bahwa kalibernya sudah kelas dunia dan tidak terbatas di SMA kecil. Dongwoo membayangkan dirinya menjadi bos yang kejam dan menguasai sekolah. Dailey memberitahu jika ia berhasil menaklukkan sekolah tersebut, mereka bisa bersama-sama meruntuhkan Seok Dong dalam waktu 1 minggu saja. Kembali ke kelas, para siswa berbisik tentang rumor Dongwoo yang menantang Kang-wook untuk duel 1 lawan 1. Mereka heran apakah sikap Dongwoo berubah setelah bertemu murid pindahan itu karena ia tidak akan pernah melakukan ini di masa lalu. Pertarungan akan terjadi di auditorium, jadi para siswa bergegas untuk menjadi penonton. Seluruh sekolah telah berkumpul mengelilingi kedua petarung. Dongwoo segugup biasanya, sementara Kang-wook merasa sedang dipermainkan seperti biasa. Pertarungan resmi antara keduanya akan segera dimulai. Sedangkan Dailey, ia telah dengan cepat menjadi sosok yang bertanggung jawab karena membanting Gil ke tanah. Setiap saksi mata membenarkan fakta ini, meskipun rekaman pertarungan mereka telah dihapus. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan Gil berakhir di kursi roda dan mengapa ia pensiun dari mengoperasikan gengnya. Bahkan sampai berasumsi bahwa Federasi Nasional lah yang bertanggung jawab menghentikannya. Namun, tetap tidak masuk akal bagaimana sekumpulan lemah dari SMA Simon bisa mengalahkan psikopat tersebut sampai tingkat ini. Terlepas dari itu, ada bajingan yang siap mengkhianati 12 negara sebagai mata rantai terlemah, dan si bongsor ini ada di sini untuk mengurus tikus-tikus tersebut. Ia menghadapi kelompok yang dipimpin Sangik yang mengkhianati bos mereka demi bisnisnya sendiri. Sangik memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tapi mereka semua dijatuhkan satu persatu bagai lalat. Ia bahkan mencengkeram salah satunya dan menghantamkan lututnya ke wajah orang itu. Adegan itu brutal karena pria ini bahkan tidak menahan pukulannya, menghancurkan korban-korbannya. Ia menerjang maju, dan menghabisi sisanya, menjangkau Sangik dan mencengkeram palu dengan tangan yang gemetar di tempat ia berdiri. Sangik mencoba menyerangnya hanya untuk mendapati wajahnya terciprat oleh beban penuh dari palu itu. Suara brutal penyiksaan bergema di seluruh ruangan. Sangik telah dimusnahkan karena mengkhianati pemimpin Seok Donghai. Adapun raksasa ini, ia menempati peringkat kedua dalam geng yang dikenal sebagai Jan Chun-sik yang bersumpah untuk menghancurkan Dailey dalam pertemuan mereka nanti. Kembali ke auditorium, para siswa menunggu dengan penuh antisipasi. Dailey dengan santai menikmati pertarungan. Lawan Dongwoo baru saja menghajarnya hingga babak belur. Si underdog sedang tumbang. Namun meski menerima pukulan berat, Dongwoo mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Teman-teman sekelasnya kaget melihatnya bangkit setelah menerima pukulan brutal di wajahnya. Lawannya menyerang dengan keras sejak awal dan tidak menyisakan tenaga untuk menghancurkannya. Namun ketahanan Dongwoo bersinar saat ia tetap bangkit, membuat rekan-rekannya terkesan dan membuat lawannya khawatir. Menyeka darah dari wajahnya, kutu buku yang dulu pengecut itu kini berdiri seperti pejuang yang bertekad untuk ronde kedua. Ekspresi lawannya menunjukkan kekhawatiran yang nyata, jadi ia mencoba menerjang untuk pukulan lain demi menjatuhkan Dongwoo untuk selamanya. Hook yang kuat membuatnya goyah, tapi menerima pukulan seperti itu bukan hal baru baginya setelah pemukulan yang ia terima. Berusaha melawan balik, Dongwoo melemparkan pukulan, tapi itu serangan yang lemah hingga lawannya membalas dengan lutut berat ke perutnya. Mengumpat anak itu karena sangat lemah, tak bisa bernapas dari serangan sebelumnya. Dongwoo menerima satu lagi pukulan telah tepat di wajahnya yang mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya saat ia tersungkur di seberang gym. Adegan itu mengingatkan temannya pada percakapan yang pernah ia bagi. Dongwoo berbicara dengan bangga tentang dilatih oleh petarung terbaik yang ia kenal, meskipun ia belum mengetahui tujuan dari pelatihan ambigu yang diberikan Dailey kepadanya. Sudah waktunya untuk berhenti bergantung pada Dailey, tapi temannya menyarankan bahwa mungkin bergantung pada kekuatan Dailey adalah hal yang baik karena pria itu terlahir sebagai monster, dan orang normal seperti Dongwoo dan dia hanyalah rakyat jelata. Mengingat percakapan itu, darah menetes ke lantai saat teman-teman sekelasnya mulai bertanya apakah Dongwoo telah kehilangan akal sehatnya karena terus melanjutkan pertarungan ini. Mereka mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar Dongwoo yang mereka kenal selama ini, seorang anak yang menolak untuk tetap berada di tanah, anak yang selalu bangkit meski dipukuli. Mengambil posisi bertarung, ia membuat lawannya berada dalam kekacauan besar. Anda lihat, ini adalah bocah yang bahkan tidak bisa melempar pukulan dengan benar, namun ia memiliki tatapan pejuang yang bertekad untuk menghadapi rintangan apapun di jalannya. Adegan ini mengingatkan lawannya pada situasi yang sama dengan Yongchan, di mana tanpa bantuan Dailey, anak itu tidak berharga sendirian. Namun ia menunjukkan tatapan tekad yang sama kepada Yongchan juga. Satu-satunya kesimpulan logis adalah ia pasti berpura-pura berani, berpikir secara delusi bahwa itu akan membantunya menyelamatkan situasinya, atau begitulah keyakinan lawannya. Kali ini ia bertekad untuk menjatuhkan Dongwoo untuk selamanya, jadi ia menerjang maju dengan kecepatan luar biasa, bertujuan untuk membuat lawannya pingsan. Kali ini, terjangan cepat itu menghasilkan tinju kuat yang menghantam wajah Dongwoo, yang mencoba membalas pukulan tapi sia-sia. Dongwoo akhirnya menerima tendangan di wajahnya, membuat saya berpikir makanan favoritnya adalah dipukul
Bagaimanapun, tendangan licik itu membuat teman-temannya khawatir karena itu membuatnya terbang dan jatuh lagi. Melihat pertarungan berlangsung, reaksi Dailey tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir atau peduli. Seolah-olah ia tidak peduli dengan hasil pertarungan ini. Ya, beberapa saat kemudian kepala Dongmu dipukuli berulang kali untuk mengingatkannya pada posisinya di tanah. Lawannya menghardik dan mengaum agar ia tetap di bawah. Mengumpat dengan sekuat tenaga. Benar-benar kehilangan kekuatannya, pria itu menatap tubuh Dongmu yang babak belur, menganggapnya sebagai kecoak menyebalkan yang tidak tahu tempatnya. Pertarungan tanpa berakhir saat lawannya dengan marah menjauh, mendorong siapapun yang mendekatinya. Melanjutkan percakapan antara Dongmu dan temannya, ia terdiam dan setuju bahwa Dailey dan mereka terlalu berbeda. Ia tidak akan pernah berharap menjadi monster seperti Dailey, tapi bukan itu yang ia kejar. Tiba-tiba, raungan keras meletus di gimnasium. Dongmu bertanya kemana lawannya akan lari saat pertarungan bahkan belum berakhir. Itu menyebabkan Kang Wok berhenti di jalurnya seolah ada yang baru saja bertanya hal konyol padanya. Saat Kang Wok berbalik, ekspresinya berubah menjadi tampak seperti baru saja melihat hantu. Ia mengertakkan gigi, meredam amarahnya, melesat tepat ke arah lawannya dengan serangan lain, memanggil Dongmu si mayat hidup. Ia melempar jab ayunan penuh tepat di wajah Dongmu, jibi serangan yang pada dasarnya seharusnya merampas motivasi untuk melanjutkan pertarungan. Namun, meski menghadapi begitu banyak rasa sakit, Dongmu malah tersenyum. Kang Wok berpikir anak itu sudah gila meskipun serangan itu sepenuhnya terhubung. Jadi tidak ada peluang itu tidak menimbulkan rasa sakit. Membalas dengan tajam, Dongmu mulai menyerang, menyebabkan Kang Wok panik saat ia menghindar dengan hati-hati. Adegan beralih ke percakapan yang ia bagikan dengan gurunya, Dailey, menanyakan bagaimana ia akan mengalahkan lawan seperti Kang Wok. Saat itulah Dailey memberinya petunjuk mudah bahwa ia pasti akan mengalahkan Kang Wok, yang berarti ia akan menang pada akhirnya. Seiring pertarungan terus berlangsung, itulah yang terjadi sekarang. Meski Kang Wok meluncurkan pukulan berat ke perutnya, Dongmu memasang ekspresi garang. Anak ini telah banyak berubah. Kang Wok tidak bisa percaya bahwa ia benar-benar memukul seseorang dan mereka bereaksi seperti ini. Kembali ke percakapan mereka, Dailey menjelaskan alasannya. Ia menyebutkan bahwa pertarungan biasa tidak berlangsung lebih dari 3 menit, dan setelah itu memerlukan tekad murni karena tidak ada perbedaan berat badan yang masif antara Kang Wok dan Dongmu. Satu-satunya faktor penentu adalah tekad, dan itulah tujuan pelatihan Dongmu selama ini. Meskipun Kang Wok bahkan tidak menduga hal seperti itu akan terjadi, itu berarti peluang kemenangannya akan meroket tepat setelah melewati 3 menit. Dan benar saja, pukulan pertama terhubung. Dongmu akhirnya menghantam Kang Wok dengan jab kuat yang membuatnya terhuyung, kelelahan memakan kakinya. Berkat amarah bodohnya, idiot ini membuang terlalu banyak energinya dalam pertarungan seperti ini. Ini merusak kecepatannya. Secara drastis, memungkinkan Dongmu melepaskan serangan kedua, lutut yang menyakitkan di wajah yang menjatuhkan Kang Wok ke lututnya. Dengan lawan yang praktis tidak berdaya untuk bertahan, Dongmu melemparkan serangkaian tinju kuat ke tubuh Kang Wok seolah-olah dia adalah kantong tinju yang diam. Dongmu menyelesaikannya dengan uppercut kuat tepat di dagu Kang Wok. Pertarungan terlihat bisa dimenangkan berkat ketahanan yang dibangun selama berbulan-bulan latihan. Tapi jangan tertipu, pertarungan belum berakhir. Dongmu dihantam oleh tinju kuat Kang Wok tepat saat ia tidak menduganya. Kembali ke percakapan Dailey, ia menyebutkan bahwa strategi mereka untuk pertarungan adalah memanfaatkan tekad yang dipadukan dengan kekuatan fisik yang besar. Kang Wok menyerang dengan berat, tetapi pertarungan terasa seimbang karena Dongmu membalas setiap serangan. Keduanya menerima pukulan dan membalasnya dengan cepat, membuat tubuh satu sama lain tersentak karena rasa sakit dari setiap serangan. Dailey meninggalkannya dengan satu nasihat sederhana yang saya yakin bisa diikuti semua orang. Ia memberitahunya bahwa ketika ia merasa paling rentan, saat itulah ia harus membuat tubuhnya berteriak untuk mencoba satu kali lagi. Dongmu menyalurkan nasihat itu ke intinya saat ia berlari maju, mengingat setiap saat ia dipukuli secara brutal oleh para pembuli, mengingat bagaimana Kang Wok mempermalukannya di setiap kesempatan, anak buahnya mempermainkannya. Setiap momen itu menjadi amunisi baginya, alasan untuk menghajar habis-habisan potongan sampah ini. Mata Dongmu dipenuhi dengan nyala api tekad baru, keinginan untuk bertarung. Ia memerintahkan tubuhnya untuk maju, sangat mengejutkan temannya dengan penampilannya. Saat itulah ia mengingat kata-kata Dongmu dari akhir percakapan yang menyimpulkan bahwa ia baik-baik saja menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin menjadi seseorang seperti Dailey. Setiap siswa membelalak kaget sementara Dailey merendahkan mereka semua tanpa tidak terganggu dengan hasil pertarungan. Uppercut apokaliptik Dongmu. Barusan adalah dia yang mencurahkan lebih dari 100% kemampuannya. Akhirnya pertarungan usai, kemenangan diraih. Kang Wok tergeletak di tanah sementara Dongmu tetap berdiri. Teman-temannya bergegas merayakan kemenangan besar, memeluknya dengan kasih sayang. Dongmu bukan lagi underdog lemah yang menyedihkan, ia adalah bos baru di sekolahnya dan memang pantas demikian. Beralih ke cabang Rusia dari organisasi Black Hat, seorang sekretaris telah mengirimkan semua detail yang diperlukan ke kurir rahasia mereka. Kembali ke adegan sekolah, Dailey berkomunikasi dengan seseorang menggunakan headphone nirkabel, sangat mengejutkan Dongmu. Ia juga bingung dengan siapa Dailey berbicara atau kemana mereka akan pergi. Pria kita tidak tahan dengan si cerewet yang mengganggunya dengan banyak pertanyaan. Seperti yang dijanjikan, Dailey ingin membasmi geng Seokdong dalam waktu seminggu, dan inilah target pertamanya. Di dalam ruangan, seorang berandalan sedang sibuk menyiksa kutu buku seperti hari Selasa biasa di
sebuah geng. Mereka kesal bertemu sekelompok penyusup yang muncul entah dari mana. Dailey menegaskan bahwa ia akan menepati janjinya, dan dalam beberapa saat seluruh ruangan dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tergeletak di tanah. Pemimpin kelompok mereka ketakutan saat bertemu tatapan Dailey, kaget menemukan bahwa SMA Simon memiliki pusat kekuatan seperti dirinya. Pria ini adalah Jang Woo, yang membanggakan peringkat keempat di antara geng Seokdong, tapi seperti biasa Dailey menampar dia dan kelompoknya dengan gaya bertarung yang tidak ortodoks, memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan sangat baik. Gemetar di tanah ketakutan, Jang Woo bertemu dengan satu pertanyaan yang menakutkan, pilihan antara hidup dan mati. Meningkatkan taruhannya, Dailey menyuruhnya mendengarkan dengan seksama apa yang akan ia tanyakan. Hal pertama yang ingin ia ketahui adalah tentang situs perjudian yang dijalankan para bajingan ini, mengincar anak muda sebagai target mereka. Dailey ingin badut ini menyerahkan bukti dan keterlibatan anak buah Jong Sudi, aplikasi yang baru dipasang. Pada titik ini, Jang Woo bingung bagaimana orang acak tahu tentang situs webnya. Hal kedua yang dimiliki Dailey untuknya adalah perintah untuk diteruskan ke bos mereka, Wang Kuokui. Tenggat waktu untuk menemui Dailey di SMA Simon dan menyerah selagi masih bisa. Ia menunjuk Domu sebagai bos SMA Simon, menuntut Kuokui untuk berlutut di depan bos sekolah, dan jika ia melakukannya, tidak akan ada pertarungan yang sia-sia. Jang Soo benar-benar bingung bahwa si ceking di sini yang terlihat seperti kutu buku dan lemah sekali ternyata adalah bos sekolah tersebut. Ia bahkan lebih khawatir orang ini mungkin lebih kuat dari Dailey, yang sangat konyol. Domu menghentikan Dailey untuk memeriksa apa yang baru saja ia dengar. Pria kita berpikir rencananya sederhana dan solid, tapi mungkin ia tidak tahu tentang jenis pria seperti Kuokui. Dia sangat menakutkan, jadi mengatakan sesuatu seperti itu sama saja dengan mencari mati. Berargumen bahwa akan ada perang geng, Dailey percaya itu hanya Simon melawan Seokdong. Sangat sederhana sebenarnya. Sejauh ini, setiap orang yang dikalahkan Dailey menyebabkan orang lain mengambil tempat mereka dan muncul tiba-tiba. Ia kesal dan tidak ingin mengambil jalur yang melelahkan itu lagi. Sebaliknya, ia berencana untuk memusnahkan Seokdong dalam benturan langsung. Domu ketakutan setengah mati untuk mengingatkannya tentang jumlah anggota geng gila yang harus mereka lawan di Seokdong. Ia kehilangan akal sehatnya, tapi Dailey terlalu sibuk farming aura dan tidak peduli dengan detailnya. Ia beralih ke Jong Soo, mengingatkannya untuk membawa pemimpin mereka kepadanya secara langsung. Bahkan Jong Soo mengeluarkan tawa gugup, menunjukkan ironi dari situasi tersebut. Biasanya orang-orang menghindari kuat seolah hidup mereka bergantung padanya, tapi di sini pria ini meminta untuk bertemu dengan iblis itu sendiri. Tidak mengherankan mengapa Jong Soo bereaksi seperti ini. Beralih ke gudang Bigimin, kita melihat satu orang yang benar-benar kencing karena ketakutan. Apa yang ia lihat? Di depannya adalah monster yang menghancurkan setiap manusia di jalurnya dengan kecepatan luar biasa. Dia seperti hantu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat anggota geng acak ini mencoba melarikan diri, hidupnya sudah berakhir karena pisau mengiris tenggorokannya. Psikopat ini hanya tersenyum gembira. Jang Soo tidak percaya bahwa Dailey benar-benar ingin bertemu pria ini, bos yang dikenal kejam dan tidak stabil. Ini, orang benar-benar meladeni semua orang, menebas seluruh kelompok tanpa berkeringat. Sayangnya, Kwa sedang sibuk menyelesaikan urusan dalam perjalanan bisnis, jadi menemukannya sekarang akan sulit, tapi Jang Soo berjanji akan memberitahu Dailey sekembalinya. Kembali ke Seoul, inilah plot twistnya, psikopat yang kita lihat barusan, yang dengan santai membongkar kelompok sendirian, bukanlah Wang Kuat. Faktanya, ia mengalami ketakutan nyata saat tinju Mautke mengarah tepat ke wajahnya, membuatnya terbang hanya dengan satu pukulan dan merontokkan giginya. Meskipun saya pikir bosnya akan menjadi psikopat acak seperti GK, ternyata ia benar-benar rapi dengan setelan jas dan pria yang serius. Kembali di Seoul, Gil ditahan di kursi roda, hidupnya lumpuh selamanya, dan ia menerima pengunjung tak terduga di selnya. Seperti biasanya, nama Dailey menjadi terkenal berkat poster yang diiklankan. Chun-sik mengetahui tentang pembongkaran kelompok Seokdong-hai baru-baru ini oleh Dailey. Ia juga mengetahui bahwa bos sebenarnya adalah Domu dan bahwa Dailey hanyalah bawahan pria ini. Jang Woo melaporkan bagaimana orang-orang ini masuk tanpa pemberitahuan dan memerintahkan untuk memanggil pemimpin mereka dengan ultimatum. Jang Woo bertingkah tangguh, menyatakan bahwa ia menangani ancaman tersebut dan mengirim anak-anak itu pulang. Chung merobek poster tersebut, percaya bahwa dunia ini benar-benar gila. Vonisnya, biarkan saja mereka. Bagaimanapun, Dailey seharusnya adalah pria yang dirumorkan juga mengalahkan Gyo. Chung lebih dari yakin bahwa ia adalah penipu yang memalsukan iklannya sendiri untuk dirinya. Dailey tampaknya adalah semacam bocah pencari perhatian yang berkeliling menyebarkan kebohongan, jadi kenyataannya, tidak ada satu jiwa pun yang akan percaya Gyo kalah darinya, yang juga berarti ia mungkin ingin melakukan hal yang sama pada Seokdong-hai. Chun-sik berpikir hama pencari perhatian ini tidak lebih dari serangga yang pada akhirnya harus diabaikan dan tidak diberi perhatian. Kembali ke sekolah mereka, Dailey dengan santai menikmati dirinya sendiri ketika Dongwoo dengan cemas bertanya apakah Kuokui benar-benar akan muncul di sekolah mereka. Ia takut akan yang terburuk jika Kwa benar-benar datang, tapi Dailey yakin mereka akan mampu mengalahkan pemimpin geng itu dengan satu atau lain cara. Tapi Dongwoo berpikir pria ini melebih-lebihkan kemampuannya karena ia tidak tahu apa-apa tentang geng Seokdong. Itu, dia lebih kejam dari kejam, pria yang konon telah jauh melampaui batasan manusia, pria yang dikenal sebagai manusia tapi kekuatannya membuatmu bertanya apakah dia benar-benar manusia atau bukan. Dailey bertanya lebih lanjut, menyebabkan Dongwoo menceritakan kepadanya sebuah kisah tentang rumor yang ia dengar tentang Kuokui. Ternyata, bajingan ini bertanggung jawab memukul beruang
sampai mati setelah lepas dari kebun binatang. Beruang ini mendatangkan malapetaka dan menakuti orang-orang sampai dia muncul. Satu orang bertanggung jawab memukulnya sampai mati, dan pria itu tidak lain adalah Wang Kuakui sendiri. Menikmati minumannya, Dailey bahkan tidak repot-repot berkedip sementara Domu ketakutan setengah mati. Dailey berargumen bahwa tidak ada gunanya meratapi situasi mereka dengan seberapa jauh mereka telah melangkah. Saat mereka mengobrol, seorang mata-mata rahasia menguping percakapan mereka. Dailey dengan yakin menyimpulkan bahwa pemimpin geng itu pasti akan muncul di Simon. Kembali ke pertemuan Jongsu dan Chunsik, Jongsu berbicara tentang bagaimana si pencari perhatian Dailey ini bisa menimbulkan masalah bagi mereka dan menciptakan kekacauan seperti Cho. Chunsik ingat Cho, orang dari Federasi Nasional, tapi pria itu sangat kuat sehingga Jiang Wu tidak akan pernah selamat dari pertemuan dengan mereka. Chunsik tidak tahu bahwa Jongsi ketakutan setengah mati karena itulah yang terjadi saat ia bertemu Dailey. Ia hampir mati. Cewek-cewek Chunsik muncul dengan banyak camilan. Ia mengobrol dengan mereka, memperkenalkan dirinya sebagai anggota Seokdong, dan mengetahui bahwa gadis itu berasal dari SMA Changil, tempat salah satu anggota geng mereka juga belajar. Sementara ia sibuk tenggelam dalam kesenangan, Jongsu kesal luar biasa melihat Chung khawatir tentang seorang gadis dan bukan salah satu dari anak buahnya sendiri. Dailey akhirnya pergi ke kediaman Jiangsu sehingga ia selalu bisa menghajarnya jika ia mengkhianati kesepakatan mereka. Tapi jika ia akhirnya memberitahu Chung yang sebenarnya tentang situasi tersebut dan betapa parahnya anak buahnya dipukuli, maka ia akan benar-benar terbunuh. Malang sekali Jiangsu yang kehilangan akal sehatnya ditempatkan di tengah situasi yang kacau balau. Sampai satu orang datang ternyahnya untuk memberitahu pemimpin mereka tentang masalah besar. Bengkel Soku baru saja diretas, menyebabkan Chunsik sangat terkejut. Dan saat saya ceritakan apa yang dilakukan orang-orang ini, Domu di luar sana berpose dengan cinta, secara tidak hormat menertawakan mereka karena informasi mereka diretas. Chung menerima pesan yang tepat dari bos sekolah untuk segera tiba di Simon. Jiang Wu menyadari itu pasti mereka. Chunsik menerima telepon dan mengetahui bahwa bengkel Seokdong akhirnya dirampok, dan saat ia mendengar nama Dongwu, darahnya mendidih saat ia menghancurkan ponsel di antara jari-jarinya. Adegan beralih ke Dailey dalam mode aura farming, acuh tak acuhnya yang khas. Pria Sigma, saya adalah protagonis, langkahnya terhenti di depan motornya. Dailey merasakan seseorang dan segera meluncurkan proyektil ke arah seseorang yang diam-diam mengikutinya. Chung sangat marah karena kebingungannya sendiri, menuntut bawahannya untuk berbicara dengan jelas. Seolah ini belum cukup, seseorang menghancurkan pintu mereka. Itu Wang Kuakui, bos mereka telah kembali, dan dengan kehadirannya yang luar biasa, mereka semua merendahkan tubuh untuk memberikan penghormatan besar kepada pemimpin mereka. Chunsik berkeringat dingin. Ia tampak seperti anjing dengan ekor di antara kakinya di sekitar raksasa ini. Ia meminta maaf karena tidak menyapa bosnya dengan benar, tapi Kwa tidak peduli dengan hal-hal itu dan segera bertanya tentang lokasi Simon di peta, sembari meminum minuman keras. Bingung? Chung bertanya. Dengan kebingungan, Kwa menghantamkan botol ke dinding terdekat. Niatnya tetap tersembunyi saat adegan beralih ke interaksinya dengan Giol dan penahanannya. Kwa agak kecewa berbagi percakapan dengan pecundang yang dulunya pemimpin geng yang kuat dan kejam. Mengulurkan tangannya ke kaca, Giol memberinya tatapan mengancam, berharap Kwa baik-baik saja demi keselamatannya. Ini pada dasarnya adalah caranya mengatakan kamu akan segera ditendang ke bulan dan kembali. Giol berkomentar bagaimana momen kecil bisa mengakibatkan cedera dan rasa sakit seumur hidup. Kata-kata terakhirnya mencatat keberadaan makhluk yang setingkat iblis seperti setan yang hidup di antara siswa SMA Simon, dan karena itulah Kuakui memerintahkan pengaturan segera pasukannya untuk bersiap menghadapi pertempuran melawan SMA Simon. Sekarang Dailey tetap pada cara-cara Amerikanya dan bertanya apakah si pirang adalah orang yang diam-diam memata-matainya selama ini. Rupanya Dailey seharusnya menjadi kapten orang ini, menyeratkan hubungan dengan tim lamanya. Bagaimanapun, segalanya akhirnya menjadi serius dengan Wang Kuakui meresmikan serangan Seokdong terhadap SMA Simon.